Semoga Ibu sehat terus, dapat berkarya terus, dan menjadi idola para senior dan juniornya, selalu yang mendoakan dan terus mensupport Ibu ya Bu. Dadah, dadah, makasih. Senior kita, Masya Allah, dari penyanyi ya Mak, penyanyi dulu juga mama kan kuliah di UI ya Mak, kuliah di UI, Masya Allah. Jadi nih film-filmnya semuanya hits, dan aku alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Mak Nani di tukang bubur naik haji ya, Mak Ucum, Bu Rasuna, Umi Maria, ini emak nih ya Mak ya. Kita kalau syuting Emak ingat ya, ingat. Mak ingat nggak? Ingat? Ingat. Mak tuh inget ya kalau lagi syuting dari Sentul nyetir sendiri. Iya, sampai kita larang-larang kan. Coba deh diantar jemput mana nih? Mana nih? Terus kalau di lokasi juga ya sama aja dari dulu. Sama aja dari dulu. Masih suka nyetir ya sekarang? Enggak, saya yang Mama kece banget loh, langsing, singset. Sehat ya Mak. Jangan Jangan dibilang. dibilang, emang udah cantik nggak usah dibilang. Yang udah cantik, Masya Allah. Iya, Usia alhamdulillah. Mak berapa sekarang ya Mbak Maria? 80 tahun. Masya Allah 80 tahun. Murah nama apa? Ya. Nanti 10 November pas 80 tahun. Oh 10 November Pak. Pas hari Ya kan dia hari awal. lihat deh kaki kita diikat sama Mak. Ini dari zaman kita syuting. Diginiin terus. Oh kita syuting sama Mak tuh udah kaki kita digituin langsung. Gemes, emak tuh orangnya gemesan tuh. Mak tuh gemes dah. Mau dicium. Ciumbun. Nah. Doain emak sehat ya. Panjang umur. Kita ke Sentul pakai baju pink ya. Oh, cocok banget sih. Iya. Ya, mainnya kan pakai baju pink. Kita ngumpul banyak orang gitu kita. Emak yang sajiin semua kita makan. Kita Masya Allah. Nanti syuting lagi ya, Mak? Nanti syuting lagi ya. Syuting lagi ya. Oke, syuting lagi kan? Syuting lagi ya. Amin. Tadi mana amin, Mak? Amin ya robbal Amin ya Rabbal alamin. Terus hadirnya. Ya. Iya, emak tuh gemesan, apalagi kalau udah lama nggak ketemu, kangen. Iya, pengen ketemu, cuman kan kemarin kondisinya lagi COVID ya, Mak. Sekarang udah mendingan, silaturahmi. Udah pada kangen sama emak tuh. Emak kan kesayangan semua ya, Mak ya. Ini artis legend. Ya. Kalau ulah ditinggalkan ya. Iya, ditemenin terus insya Allah, didoain terus. Didoain ya Allah. Semua Kangen. banyak. Nelfon kemana ya? Biasanya juga nelfon kemana ya? Semua rata-rata yang nengokin emak kayak gini semua. Udah kayak aku tuh di lokasi syuting sama Mak. Iya, semua. Maksudnya kayak gini dipelukin, diciumin, alhamdulillah. Walaupun ya tuh sama kita semuanya diayomi. Tuh piala citra emak banyak ya. banyak. Ini terakhir ke Lifetime Achievement dari RCTI, ya. Ya kan, Mak bawa Hari ini Apa? Marini. Ini Marini di tukang bubur naik haji, Umi Mariam. sama Ustadz Jakaria. Emak yang sehat, emak yang panjang umur sehat. Gemes, Mak gemes. Gemes sama Lulu Cantik nggak? Cantiknya. Amin. Umi cantik nggak? Cantik nggak ini cantiknya Mami? Cantik. Oh, ini cantik loh. Udah ya. Hari ini tanggal 20 Oktober kita bertemu di Musika Studio. Alhamdulillah ya Bu, ketemu sama Bu Acin yang mau bernostalgia sama lagunya Ibu.
Ternyata diciptain sama papanya Bu Acin. Alhamdulillah. Diproduksi oleh Papa Diproduksi aku. sama papanya. Ada 2 album loh. Tapi 4 lagu dinyanyikan oleh Ibu Nani. Iya. Ini lagi Yang diproduksi. tadi gimana lagunya? When I was a little pretty baby mama mau rock me in the cradle. In the old cotton field back home. Sama simpang jalan, simpang jalan, simpang jalan. Kakiku melangkah datang pertama dari asmara. Aktris senior Nani Wijaya meninggal dunia. Aktris senior Nani Wijaya meninggal dunia, Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023, dini hari tadi. Berita duka ini dikonfirmasi oleh anak kandung Nani Wijaya, Cahya Kamila, dalam akun Instagramnya, Kamis, 16/3. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ibunda kami tercinta dengan tenang Ibu Hije. Nani Wijaya, di RS Fatmawai tanggal 16 Maret tahun 2023 pada pukul 3.28. Mohon dimaafkan segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, tulis Cahya dalam akun Instagram pribadinya. Berita duka ini segera mendapatkan banyak respon di kolom komentar. Beberapa selebriti pun mengucapkan ungkapan duka cita seperti Diah Permatasari yang mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah husnul hatimah, turut berduka cita ya. Nani Wijaya merupakan aktris senior yang sudah malang melintang di dunia seni peran tanah air sejak tahun 1960-an. Dia pernah memenangkan 2 Piala Citra untuk kategori aktris pendukung terbaik. Piala Citra pertama didapatkannya pada tahun 1978 untuk film Yang Muda Yang Bercinta. Sedangkan Piala Citra kedua didapatkannya tahun 1983 untuk film Kartini. Ibu, selamat ya. Udah dapat penghargaan dari RCTI Lifetime Achievement Drama Series Award. Iya. Alhamdulillah. Semoga ibu sehat terus, dapat berkarya terus, dan menjadi idola para senior dan juniornya, selalu yang mendoakan dan terus mensupport ibu ya Bu. Dadah, dadah, makasih. Senior kita, Masya Allah, dari penyanyi ya Mak. Penyanyi dulu juga mama kan kuliah di UI ya Mak. Kuliah di Iya. UI, Masya Allah. Jadi nih film-filmnya semuanya hits. Dan aku alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Mak Nani di tukang bubur naik haji ya. 5 tahun ya, Mak, kita ya. Ucum, Bu Rasuna, Umi Maria, ini emak nih ya Mak ya. Kita kalau syuting Emak, ingat iya, ingat. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari media juga. Halo. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Ramai ini ya biasa aja. Kalau ke lain yang begitu yang itu kagum yang tadi kalau gimana ya? Oh nggak ada nggak. Dari media juga. Halo. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ramai ini ya biasa aja. Kalau ke lain yang begitu yang itu kagum yang tadi kalau gimana ya? Oh nggak ada nggak. Dari media juga. Halo. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ramai ini ya biasa aja. Kalau ke lain yang begitu yang itu kagum yang tadi kalau gimana ya? Oh nggak ada nggak. Dari media juga. Halo. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ramai ini ya biasa aja. Kalau ke lain yang begitu yang itu kagum yang tadi kalau gimana ya? Oh nggak ada nggak. Dari media juga. Halo. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ramai ini ya biasa aja. Kalau ke lain yang begitu yang itu kagum yang tadi kalau gimana ya? Oh nggak ada nggak. Dari media juga. Halo. Halo Sobat Grid. Tahu kabar almarhum Ibu Nani Wijaya meninggal dari kenapa memang sempat
menjenguk di rumah sakit? Kebetulan kemarin aku senang banget, maksudnya sempat menjenguk jam 12 siang. Terus memang kondisinya pas kemarin aku datang udah mulai drop, tingkat kesadarannya menurun karena aku pas lagi ngomong juga sama dokter di situ, dan aku ada sama anaknya, kita berdua kita masuk ke dalam, itu juga memang udah turun dan memang sangat kesian banget ya, alat-alat gitu ya, udah alat-alatnya udah cukup banyak gitu. Terus aku pegang tangannya pun juga nggak ada genggam, benar-benar nggak ada reaksi, nggak ada apa gitu. Karena sebelumnya karena video call itu sempat masih ada suara gitu loh. Nah kalau yang kemarin aku ngeliat sendiri atau di ICU itu benar-benar alat aja yang buat dia nafas tuh alat gitu, tapi udah yang matanya pun nggak ada, udah kebuka, nggak meremelek, jadi udah kebuka biasa setengah gitu aja. Terus udah itu juga pas nggak bisa lama karena mesti dokter mesti ngasih tindakan gitu. Jadi kita keluar dan aku sempat tunggu di luar. Perasaan aku sih udah nggak enak, cuman aku bisikin, aku bacain kulhu, aku bisikin gitu ya di kupingnya, aku bilang aku datang. Dan aku juga mendoakan yang terbaik lah gitu, karena kasihan kan. Nah, jadi tiba-tiba malam kan katanya butuh donor darah gitu, karena buat transfusi darah hari pagi ini rencananya mau itu, tapi kan ternyata memang ya ini yang terbaik. Mama Nani mungkin juga udah capek kali ya gitu, jadi sebelum transfusi darah dia sendiri juga udah kayaknya ya udah gitu, alhamdulillah pergi, maksudnya dia bisa pergi dengan tenang gitu kan. Kasihan juga kan kalau transfusi darah sampai gitu, karena kita ngeliat dia juga udah yang tersiksa dengan alat lumayan banyak banget, soalnya banyak banget, aku ngeliat cukup banyak. Nah jadi ini yang terbaik gitu ya, mudah-mudahan ya keluarga juga kuat ya, diberi kekuatan, dan Mama Nani juga husnul khotimah, diterima di sisi Allah. Ini kasihan sih Golden Girls-nya tinggal 2 gitu kan. Aku memang sangat dekat memang dengan orang-orang mereka gitu kan, karena kita kan dari dulu kalau syuting suka bareng-bareng atau enggak suka ada kegiatan acara apa-apa. Nah kalau ke Mama Nani kan kebetulan dulu aku deket banget sama almarhum Sukma Ayu gitu kan. Jadi emang cukup mengenal dekat keluarga ini. Almarhum di mata Mbak sebagai legend juga ya. Selain legend, kalau di dunia entertain ya inilah orang-orang tua aku gitu loh. Orang-orang tua aku di entertain yang memang aku panuti gitu ya. Terus begitu kita tuh dulu sering banget bikin kayak bisa ada acara apa yang ngumpul sama mereka yang seru-seruan, makanya kan ada Golden Girl. Aku terobsesi, aku bikin kayak icip-icip, aku bertiga kan, kita Dina, Windy, rasanya pengen banget seperti mereka tuh yang sampai tua tuh masih akur gitu ya. Terus jadi bener-bener panutan banget, dan sampai di usia tuanya masih bisa berkarir, mereka masih kuat gitu. Masih Tante Nani juga terakhir aku syuting Gali Lobang Tutup Lobang yang buat di SCTV juga, itu juga dalam umur berapa tahun yang lalu dia masih nyetir loh, nyetir sendiri. Aku kaget, tapi itu yang bikin dia kuat untuk bisa nggak terlalu pikun. Tapi terakhir itu kalau nggak salah abis syuting Gali Lobang masih ada syuting sudah nggak syuting lagi gitu kan, udah yang bener-bener nggak mungkin gitu kan, karena dia kadang-kadang kan juga nggak ada yang nganter kali ya kalau misalnya kemana-mana gitu. Jadi ya udah, kalau kita nih sebagai dunia entertain mungkin dengan kita banyak kegiatan itu membuat kita menunda kepikunan kali ya gitu loh. Tapi ada kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupakan nggak? Banyak sih aku syuting bareng, terus udah gitu dulu sama-sama kita ngurusin almarhum Sukma Ayu gitu kan. Terus itu juga yang ini rumah aku di sini, ini rumah aku udah dijual, jadi kita tetanggaan. Jadi emang cukup banyak banget ya kalau dibilang apa gitu. Aku ngerasa dia itu orang tua aku di dalam dunia entertain. Kita tuh selalu deket banget gitu. Mbak, ada pesan-pesan yang selalu diingat sih dari almarhum Mbak Nani Wijaya sama Mbak Cepet gitu, apapun dari segi karir atau apa pesannya?
Nah ya kalau misalnya intinya gini, kalau orang-orang tua itu tuh masalah disiplin waktu gitu ya, itu yang bikin kita selalu, maksudnya terus ramah ramah banget sama orang, baik gitu ya. Mama Nani tuh baik banget sama orang, jadi kadang-kadang dia juga jarang ngomong ini ya gini, karena dia sendiri udah terlalu baik, ketemu orang ramah gitu. Jadi kita udah seneng gitu loh. Jadi itu yang aku ingat dan aku selalu ingat, dan selalu murah senyum. Dulu juga masih ada almarhum Pak Misbah juga, Pak Misbah kan juga baik banget gitu kan. Jadi emang apa ya, mereka tuh baik lah gitu loh. Oke. Ya mungkin Doanya. doanya untuk almarhum. Mama Nani semoga husnul khotimah dan selalu di dan keluarga, anak-anak semuanya selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kita tahu ini adalah yang terbaik buat Mama Nani. Udah tenang di sana, udah nggak ngerasain sakit apapun. Kalau kabar almarhum Ibu Nani Wijaya meninggal dari apa memang sempat menjenguk di rumah sakit? Kebetulan kemarin aku senang banget, maksudnya sempat menjenguk jam 12 siang. Terus memang kondisinya pas kemarin aku datang udah mulai drop, tingkat kesadarannya menurun, karena aku pas lagi ngomong juga sama dokter itu, dan aku ada sama anaknya, kita berdua kita masuk ke dalam, itu juga memang udah turun, dan memang sangat kesian banget ya, alat-alat gitu ya, udah alat-alatnya udah cukup banyak gitu. Terus aku pegang tangannya pun juga nggak ada genggam, bener-bener nggak ada reaksi, nggak ada apa gitu. Karena sebelumnya karena video call itu sempat masih ada suara gitu loh. Nah kalau yang kemarin aku ngeliat sendiri atau di ICU itu bener-bener alat aja yang buat dia nafas tuh alat gitu, tapi udah yang matanya pun nggak ada, udah kebuka, nggak merem-melek, jadi udah kebuka biasa setengah gitu aja. Terus udah itu juga pas nggak bisa lama karena mesti dokter mesti ngasih tindakan gitu. Jadi kita keluar dan aku sempat nunggu di luar. Perasaan aku sih udah nggak enak, cuman aku bisikin, aku bacain kulhu, aku bisikin gitu ya di kupingnya, aku bilang aku datang. Dan aku juga mendoakan yang terbaik lah gitu, karena kesian kan. Nah, jadi tiba-tiba malam kan katanya butuh donor darah gitu, karena buat transfusi darah hari pagi ini rencananya mau itu, tapi kan ternyata memang ya ini yang terbaik. Mama Nani mungkin juga udah capek kali ya gitu, jadi sebelum transfusi darah dia sendiri juga udah kayaknya ya udah gitu, alhamdulillah pergi, maksudnya dia bisa pergi dengan tenang gitu kan. Kasihan juga kan kalau transfusi darah sampai gitu, karena kita ngeliat dia juga udah yang tersiksa dengan alat lumayan banyak soalnya banyak banget aku ngeliat cukup banyak. Nah jadi ini yang terbaik gitu ya, mudah-mudahan ya keluarga juga kuat ya, diberi kekuatan, dan Mama Nani juga husnul khotimah, diterima di sisi Allah. Ini kasihan sih Golden Girls-nya tinggal 2 gitu kan. Aku memang sangat dekat memang dengan orang-orang mereka gitu kan, karena kita kan dari dulu kalau syuting suka bareng-bareng atau enggak suka ada kegiatan acara apa-apa. Nah kalau ke Mama Nani kan kebetulan dulu aku dekat banget sama almarhum Sukma Ayu gitu kan. Jadi emang cukup mengenal dekat keluarga ini. Sama almarhum di mata Mbak itu seperti itu, sebagai legend juga ya. Selain legend, kalau di dunia entertain ya inilah orang-orang tua aku gitu loh. Orang-orang tua aku di entertain yang memang aku panuti gitu ya. Terus begitu kita tuh dulu sering banget bikin kayak bisa ada acara apa yang ngumpul sama mereka yang seru-seruan, makanya kan ada Golden Girl. Aku terobses, aku bikin kayak icip-icip, aku bertiga kan, kita Dina, Windy, rasanya pengen banget seperti mereka tuh yang sampai tua tuh masih akur gitu ya. Terus jadi bener-bener panutan banget, dan sampai di usia tuanya masih bisa berkarir, mereka masih kuat gitu. Masih Tante Nani juga terakhir aku syuting kali Lobang Tutup Lobang yang buat di SCTV juga, itu juga dalam umur berapa tahun yang lalu dia masih nyetir loh, nyetir sendiri. Aku kaget, tapi itu yang bikin dia kuat untuk bisa nggak terlalu pikun. Tapi terakhir itu kalau nggak salah abis syuting dari Lobang masih ada syuting sudah nggak syuting lagi gitu kan, udah yang bener-bener nggak mungkin gitu kan, karena dia kadang-kadang kan juga
nggak ada yang nganter kali ya kalau misalnya kemana-mana gitu. Jadi ya udah, kalau kita nih sebagai dunia entertain mungkin dengan kita banyak kegiatan itu membuat kita menunda kepikunan kali ya gitu loh. Tapi ada kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupakan nggak? Banyak sih aku syuting bareng, terus udah gitu dulu sama-sama kita ngurusin almarhum Mak Ayu gitu kan. Terus itu juga yang ini rumah aku di sini, ini rumah aku udah dijual, jadi kita tetanggaan. Jadi emang cukup banyak banget ya kalau dibilang apa gitu. Aku ngerasa dia itu orang tua aku di dalam dunia entertain. Kita tuh selalu dekat banget gitu. Mbak, ada pesan-pesan yang selalu diingat nggak sih dari almarhum Mbak Nani Wijaya? Sama nggak cukup gitu, apapun dari segi karir atau apa pesannya? Kalau misalnya intinya gini, kalau orang-orang tua itu masalah disiplin waktu gitu ya, itu yang bikin kita selalu, maksudnya terus ramah banget sama orang, baik gitu ya. Mama Nani tuh baik banget sama orang, jadi kadang-kadang dia juga jarang ngomong ini ya gini, karena dia sendiri udah terlalu baik ketemu orang. Baik. Kemarin bulan lalu promo juga. Ya, rumah saya. Oh iya, Victoria. Oh iya. Tumben gitu ya. Cuma nggak berani keluar, apalagi kalian belum divaksin. Sama sekali nggak keluar lagi berapa tahun nih di rumah strict banget. Sampai sekarang enggak? Oh iya? Enggak kasih matanya. Makanya mata ganti tunduk. Iya. Buat ya. Iya, makanya udah diomong. Duli mati. Jangan lupa ya. Beda-beda lagi. Iya. Tadi Oh iya, lupa. ini cerita kedua. Harus gembira kan? Lagi. Oh, jadi gemuk yang dimakan. Dulu kan yang ngajar terus sudah. Ya orang baik. Masuk surga langsung. Amin. Udah pakai kita. Amin.
Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari media juga. Tahu kabar Ibu Nani Wijaya meninggal dari apa memang sempat menjenguk di rumah sakit? Kebetulan kemarin aku senang banget, maksudnya sempat menjenguk jam 12 siang. Terus memang kondisinya pas kemarin aku datang udah mulai drop, tingkat kesadarannya menurun karena aku pas lagi ngomong juga sama dokter sama dokter di situ, dan aku ada sama anaknya, kita berdua kita masuk ke dalam, itu juga memang udah turun dan memang sangat kesian banget ya, alat-alat gitu ya, udah alat-alatnya udah cukup banyak gitu. Terus aku pegang tangannya pun juga nggak ada genggam, benar-benar nggak ada reaksi, nggak ada apa gitu. Karena sebelumnya karena video call itu sempat masih ada suara gitu loh. Nah kalau yang kemarin aku ngeliat sendiri atau di ICU itu benar-benar alat aja yang buat dia nafas tuh alat gitu, tapi udah yang matanya pun nggak ada, udah kebuka, nggak meremelek, jadi udah kebuka biasa setengah gitu aja. Terus udah itu juga pas nggak bisa lama karena mesti dokter mesti ngasih tindakan gitu. Jadi kita keluar dan aku sempat tunggu di luar. Perasaan aku sih udah nggak enak, cuman aku bisikin, aku bacain kulhu, aku bisikin gitu ya di kupingnya, aku bilang aku datang. Dan aku juga mendoakan yang terbaik lah gitu, karena kasihan kan. Nah, jadi tiba-tiba malam kan katanya butuh donor darah gitu, karena buat transfusi darah hari pagi ini rencananya mau itu, tapi kan ternyata memang ya ini yang terbaik. Mama Nani mungkin juga udah capek kali ya gitu, jadi sebelum transfusi darah dia sendiri juga udah kayaknya ya udah gitu, alhamdulillah pergi, maksudnya dia bisa pergi dengan tenang gitu kan. Kasihan juga kan kalau transfusi darah sampai gitu, karena kita ngeliat dia juga udah yang tersiksa dengan alat lumayan banyak banget, soalnya banyak banget aku ngeliat cukup banyak. Nah jadi ini yang terbaik gitu ya, mudah-mudahan ya keluarga juga kuat ya, diberi kekuatan, dan Mama Nani juga husnul khotimah
diterima di sisi Allah. Ini kasihan sih Golden Girls-nya tinggal 2 gitu kan. Aku memang sangat dekat memang dengan orang-orang mereka gitu kan, karena kita kan dari dulu kalau syuting suka bareng-bareng atau enggak suka ada kegiatan acara apa-apa. Nah kalau ke Mama Nani kan kebetulan dulu aku deket banget sama almarhum Sukma Ayu gitu kan. Jadi emang cukup mengenal dekat keluarga ini. Sama almarhum di mata Mbak itu seperti ini sebagai legend juga ya. Selain legend, kalau di dunia entertain ya inilah orang-orang tua aku gitu loh. Orang-orang tua aku di entertain yang memang aku panuti gitu ya. Terus begitu kita tuh dulu sering banget bikin kayak bisa ada acara apa yang ngumpul sama mereka yang seru-seruan. Makanya kan ada Golden Girl. Aku terobsesi, aku bikin kayak icip-icip, aku bertiga kan ke Dina, Windy, rasanya pengen banget seperti mereka tuh yang sampai tua tuh masih akur gitu ya. Terus jadi bener-bener apa ya, panutan banget, dan sampai di usia tuanya masih bisa berkarir, mereka masih kuat gitu. Masih banyak. Tante Nani juga terakhir aku syuting kali Lobang Tutup Lobang yang buat di SCTV juga, itu juga dalam umur berapa tahun yang lalu dia masih nyetir loh, nyetir sendiri. Aku kaget, tapi itu yang bikin dia kuat untuk bisa apa ya, nggak terlalu pikun. Tapi terakhir itu kalau nggak salah habis syuting Gali Lobang, masih ada syuting apa, sudah nggak syuting lagi gitu kan, udah yang bener-bener nggak mungkin gitu kan, karena dia kadang-kadang kan juga nggak ada yang nganter kali ya kalau misalnya kemana-mana gitu. Jadi ya udah, kalau kita nih sebagai dunia entertain mungkin dengan kita banyak kegiatan itu membuat kita menunda kepikunan kali ya gitu loh. Tapi ada kenang-kenangan yang nggak bisa dilupakan nggak? Banyak sih. Aku syuting bareng, terus udah gitu dulu sama-sama kita ngurusin almarhum Sukma Ayu gitu kan. Terus itu juga yang ini rumah aku di sini. Ini rumah aku udah dijual. Jadi kita tetanggaan. Jadi emang cukup banyak banget ya kalau dibilang apa gitu. Aku ngerasa dia itu orang tua aku di dalam dunia entertain. Kita tuh selalu dekat banget gitu. Mbak, ada pesan-pesan yang selalu diingat nggak sih dari almarhum Mbak Nani Wijaya? Sama betul gitu, apapun dari segi karir atau apa pesannya? Nah ya, kalau misalnya intinya gini, kalau orang-orang tua itu masalah disiplin waktu gitu ya, itu yang bikin kita selalu, maksudnya terus ramah banget sama orang, baik gitu ya. Mama Nani tuh baik banget sama orang, jadi kadang-kadang dia juga jarang ngomong ini ya gini, karena dia sendiri udah terlalu baik, ketemu orang ramah gitu. Jadi kita udah seneng gitu loh. Jadi itu yang aku ingat dan aku selalu ingat, dan selalu murah senyum. Dulu juga masih ada almarhum Pak Misbah kan juga baik banget gitu kan. Jadi emang apa ya, mereka tuh baik lah gitu loh. Oke. Ya mungkin doanya untuk almarhum Mama Nani, semoga husnul khotimah dan selalu dan keluarga, anak-anak semuanya selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kita tahu ini adalah yang terbaik buat Mama Nani. Udah tenang di sana, udah nggak ngerasain sakit apapun. Baik. Kemarin bulan lalu ketemu juga. Ya, rumah saya. Oh iya, Victoria. Tumben gitu kan. Nggak berani keluar, apalagi saya belum divaksin. Sama sekali nggak keluar lagi berapa tahun nih di rumah tuh strict banget. Sampai sekarang enggak? Oh iya? Iya, kasih juga matanya. Makanya mata ganti tunduk. Iya. buat ya.
Iya, makanya lebih umum. Duli mati. Jangan lupa mas. Beda-beda. Iya, tadi Oh iya lupa. ini juga doang. Oh. Harus gembira kan? Kok jadi gemuk yang dimakan? Kan yang ngajar terus sudah. Ya orang baik. Masuk surga langsung. Amin. Udah pakai kita. Amin. Ikhlas kok ikhlas. Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari media juga.
Maksudnya tahu kabar almarhum Ibu Nani Wijaya meninggal dari kapan, apa memang sempat menjenguk di rumah sakit? Kebetulan kemarin aku senang banget, maksudnya sempat menjenguk jam 12 siang. Terus memang kondisinya pas kemarin aku datang udah mulai drop, tingkat kesadarannya menurun, karena aku pas lagi ngomong juga sama dokter sama dokter itu, dan aku ada sama anaknya, kita berdua kita masuk ke dalam, itu juga memang udah turun, dan memang sangat kesian banget ya alat-alat gitu ya, udah aku ngeliat alat-alatnya udah cukup banyak gitu. Terus aku pegang tangannya pun juga nggak ada genggam, udah benar-benar nggak ada reaksi, nggak ada apa gitu. Karena sebelumnya karena video call itu sempat masih ada suara gitu loh. Nah kalau yang kemarin aku ngeliat sendiri atau di ICU itu benar-benar alat aja yang buat dia nafas tuh alat gitu, tapi udah yang matanya pun nggak ada, udah kebuka, nggak mermelek, jadi udah kebuka biasa setengah gitu aja. Terus udah itu juga pas nggak bisa lama karena mesti dokter mesti ngasih tindakan gitu. Jadi kita keluar dan aku sempat tunggu di luar. Perasaan aku sih udah nggak enak, cuman aku bisikin, aku bacain kulhu, aku bisikin gitu ya di kupingnya, aku bilang aku datang. Dan aku juga mendoakan yang terbaik lah gitu, karena kasihan kan. Nah, jadi tiba-tiba malam kan katanya butuh donor darah gitu, karena buat transfusi darah hari pagi ini rencananya mau itu, tapi kan ternyata memang ya ini yang terbaik. Mama Nani mungkin juga udah capek kali ya gitu, jadi sebelum transfusi darah dia sendiri juga udah kayaknya ya udah gitu, alhamdulillah pergi, maksudnya dia bisa pergi dengan tenang gitu kan. Kasihan juga kan kalau transfusi darah sampai gitu, karena kita ngeliat dia juga udah yang tersiksa dengan alat lumayan banyak soalnya banyak banget aku ngeliat cukup banyak. Nah jadi ini yang terbaik gitu ya, mudah-mudahan ya keluarga juga kuat ya, diberi kekuatan, dan Mama Nani juga husnul khotimah, terima di sisi Allah. Ini kasihan sih Golden Girls-nya tinggal 2 gitu kan. Aku memang sangat dekat memang dengan orang-orang mereka gitu kan, karena kita kan dari dulu kalau syuting suka bareng-bareng atau enggak suka ada kegiatan acara apa-apa. Nah kalau ke Mama Nani kan kebetulan dulu aku dekat banget sama almarhum Sukma Ayu gitu kan, jadi emang cukup mengenal dekat keluarga ini. Sama almarhum di mata Mbak itu seperti ini sebagai legend juga ya. Selain legend, kalau di dunia entertain ya inilah orang-orang tua aku gitu loh. Orang-orang tua aku di entertain yang memang aku panuti gitu ya. Terus begitu kita tuh dulu sering banget bikin kayak bisa ada acara apa yang ngumpul sama mereka yang seru-seruan, makanya kan ada Golden Girl. Aku terobses, aku bikin kayak icip-icip, aku bertiga kan, kita Dina, Windy, rasanya pengen banget seperti mereka tuh yang sampai tua tuh masih akur gitu ya. Terus jadi bener-bener panutan banget, dan sampai di usia tuanya masih bisa berkarir, mereka masih kuat gitu. Masih banyak. Tante Nani juga terakhir aku syuting Gali Lobang Tutup Lobang yang buat di SCTV juga, itu juga dalam umur berapa tahun yang lalu dia masih nyetir sendiri. Aku kaget, tapi itu yang bikin dia kuat untuk bisa nggak terlalu pikun. Tapi terakhir itu kalau nggak salah habis syuting Gali Lobang masih ada syuting sudah nggak syuting lagi gitu kan, udah yang bener-bener nggak mungkin gitu kan, karena dia kadang-kadang kan juga nggak ada yang nganter kali ya kalau misalnya kemana-mana gitu. Jadi ya udah, kalau kita nih sebagai dunia entertain mungkin dengan kita banyak kegiatan itu membuat kita menunda kepikunan kali ya gitu loh. Tapi ada kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupakan nggak? Banyak sih aku syuting bareng, terus begitu dulu sama-sama kita ngurusin almarhum Sukma Ayu gitu kan. Terus itu juga yang ini rumah aku di sini. Ini rumah aku udah dijual. Jadi kita tetanggaan. Jadi emang cukup banyak banget ya kalau dibilang apa gitu. Aku ngerasa dia itu orang tua aku di dalam dunia entertain. Kita tuh selalu deket banget gitu. Mbak, ada pesan-pesan yang selalu diingat sih dari almarhum Mbak Nani Wijaya sama kecil-kecil gitu, apapun dari segi karir atau apa pesannya?
Nah ya kalau misalnya intinya gini, kalau orang-orang tua itu tuh masalah disiplin waktu gitu ya, itu yang bikin kita selalu, maksudnya terus ramah banget sama orang, baik gitu ya. Mama Nani tuh baik banget sama orang, jadi kadang-kadang dia juga jarang ngomong ini ya gini, karena dia sendiri udah terlalu baik, ketemu orang ramah gitu. Jadi kita udah seneng gitu loh. Jadi itu yang aku ingat dan aku selalu ingat, dan selalu murah senyum. Dulu juga masih ada almarhum Pak Misbah, juga Pak Misbah kan juga baik banget gitu kan. Jadi emang apa ya, mereka tuh baik lah gitu loh. Oke. Ya mungkin Doanya. doanya untuk almarhum. Mama Nani semoga husnul khotimah dan selalu di dan keluarga, anak-anak semuanya selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kita tahu ini adalah yang terbaik buat Mama Nani. Udah tenang di sana, udah nggak ngerasain sakit apapun. Baik. Kemarin bulan lalu sempat rumah juga. Ya rumah saya, kan. Oh iya, Victoria. Oh iya. Tumben gitu kan. Ya, Mami. Cuma nggak berani keluar, apalagi saya belum divaksin. Sama sekali nggak keluar, Mami berapa tahun nih di rumah tuh strict banget. Sampai sekarang enggak? Oh iya? Iya kasih matanya. Makanya Pak Cenami ini orangnya, untuk saya, karena saya yang paling muda dari mereka bertiga, ya kan? Jadi saya udah dianggap udah kayak anak, udah segala macam. Kalau mau nyuruh juga ke saya, Rina ini apalagi ini, Rina aja minyak kayu putih tidak gitu, kayak gitu-gitulah. Dia tahu pasti saya punya semua di tas. Nah itulah, kemudian Nani Wijaya memang orangnya, sosoknya ya keibuan, tapi lucu ya, lucu. Kali ini agak sedikit tegas dan galak-galak sedikit ini. Iya. Tapi saya cocok-cocok aja nih berteman, komunikasi kita walaupun tidak ketemu tapi sering komunikasi di telepon, itu aja. Sama Cenami semuanya. Ini juga sebenarnya masih main, cuman anaknya nggak ngasih dia main waktu pandemi. Anaknya nggak boleh, mamu katanya gitu. Nah itu. Ya tadi waktu saat sakit. Waktu sakit saya nggak boleh ketemu karena dia Cokoni kan yang tahu. Saya tanya Cokoni boleh nggak dibesuk? Belum boleh. Karena masih di ICU. Iya masih di ICU. Dan dia waktu tahu dari Cokoni ada langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini. Janjian udah jalan duluan. Tanpa sempat ke rumah sakit waktu beliau sakit. Enggak, kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga Iya, seperti apa dia kondisinya sering, gitu. dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cokoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cokoni karena dia juga memang dekat. Waktu itu kan rumah sakit Fatmawati ya, dekat sama rumahnya. Jadi apa gitu buat anak-anaknya, buat rumahnya. Terima kasih ya, terima kasih buat mereka. Tapi sempat sih almarhum sama tante gitu, masalah apa gitu, sering cerita lah. Oh iya, kita walaupun dia misalnya dulu tinggal di sini, ya kan? Kita komunikasinya kita terus kan rumahnya pada jauh-jauh. Kalau misalnya ada acara-acara film, kita pasti sedikit ketemu. Sejak pandemi itu aja kita jarang jumpa. Kita banyak kenangan, pasti apa kenangan yang Lucu. Cuma dia bikin ketawa, dia nggak ketawa. Kita yang ketawa. Lucu aja. Kita kasih uang. Saya nggak syuting sama dia. Kalau
saya syuting sendiri. Jangan Saya yang syuting terakhir. syuting terakhir sama Kodi Steja. Masuk ke terakhir. Tapi kalau pandemi, saya nggak mau syuting. Kalau pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh, mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok. Tapi jangan. Saya bisa waktu dia pergi. Saya nggak bisa pergi. Semua ini sangat pandai. Ada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja saya ikhlas kok. Semua itu hanya pengen sahabat. Tanggal lahirnya sama. Golongan darahnya sama. Waktu kemarin minta golongan O, saya bilang saya golongan O sama. Tapi karena udah tua, Dan minta darah katanya 10 ini ya. tapi kemarin Darah O. ada respon dari Ilham Bintang, naik dia langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham Bintang udah usahakan dari PMI pusat, bukan susah. Saya ikhlas kok. Kita itu mungkin juga ya, walaupun kita dulu berempat jauh-jauh rumahnya, kalau komunikasi sama telepon, terus ya istilahnya kita ini memang udah bersahabat ya, namanya juga berdua. Jadi ada namanya kita itu jauh di mata, kita tetap dekat di hati, itu kita tunggu. Apa yang dikangenin? Kenapa? Apa yang dikangenin? Ini orangnya ini agak gimana ya? Itu kalau ngomong itu yang saya bilang tadi, kalau dia ngomong sesuatu gitu lucu gitu. Ini kadang-kadang dulu kan saya suka bikin kue gitu. Jadi itu kuenya pesen dong gini, ngantarnya kemana, ke Bogor. Acara gitu kita nganterin kuenya ke Bogor. Dia beli sih. Beli kue ada namanya Glaber Tart dulu itu dia tuh hobi banget gitu. Tapi kan Ini berarti Tante terakhir kumpul bareng masih sehat sama dulu kan saya cekornya aja itu yang kalau saya kan jarang ngumpul karena dia syuting saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua. Saya kan syutingnya sendiri. Saya itu tukang bubur naik haji sama dia. Iya. 1000 episode lebih, jadi sekamar terus sama dia. Bubur naik haji itu setiap satu kamar terus di lokasi dan selalu ada 4 tahun. Kita juga sih. Itu syuting terakhir kali lubang tutup lubang. Kaget juga sih dia nggak ada. Dikabarin siapa tante tadi malam? Ya, Dikabarin oleh siapa? saya dikabarin juga mau Cekoni. Oh iya. Saya kontak terus ya, tengah malam ditelepon sama putranya Firda. Itu udah nggak ada. 3:30. Akhirnya yang lain-lain juga anak-anak ditelepon saya maunya sepagi mungkin kesini tapi jauh ya agak maju. Dan begitu dengar itu badannya lemes semua, saya udah agak lemes kayak udah mati rasa. Udah pengen mau. Saya pagi-pagi kan udah dikasih tahu sama si Kodi, Mama itu Tante Kodi dia baca tuh, saya nampak itu Tante Nani nggak ada tuh, udah meninggal. Itu saya telepon Cekoni langsung kayaknya kenapa saya yang sesak gitu. Aduh Cekoni gimana ini, nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah katanya kita ketemuan aja di sana. Tinggalnya di mana? Di sini. Udah masih di sini. Tahu sih kalau rumah ini. Kalau di rumah anak di sana kan saya belum tahu. Tadi kan katanya tinggal di sana ya. Sebelum sakit itu dia telepon karena saya nggak mau datang ke rumahnya. Ada kenang-kenangannya di video. Koni bangun dong Koni, katanya mau kesini. Kamu kan saudara saya, masih ada. Aku bangun dong Koni, katanya mau kesini. Itu sebenarnya sakit drop.
tapi udah sakit. Saya telepon teman-teman semua juga yang tahu kalau mereka datang ya. Tapi dia lagi ada syuting. Ada videonya kalau mau. Boleh tante. Videonya dia sebelum dan yang di rumahnya di HP saya tuh ada. Bangun dong mbak, katanya Poni, kasih lihat anak. Udah sakit dia tapi belum tahu bisa. Mungkin sebagai Dulu pernah berempat syuting yang namanya opera sambil colek. Oh, Denzel ya. tante doa untuk almarhum, doanya mungkin dan mungkin mami buat almarhum. Ikhlas kok daripada dia menderita. Dia udah senang kembali ke alamnya sendiri. Saya supaya kebaikan dia itu kita doain kan. Karena untuk saya kalau dia tidak di zaman pondokan ada sutradara Irwin Shah ya, suaminya Ida Lemani. Kalau lihat saya di pondokan itu kan selalu berdua, kemana-mana berdua. Dibilang dia katanya Juliana Irian korban apa namanya Marsia. Selalu dipanggil habis mau ke kamar mandi, ayo diantar, mau ke kantin, ayo. Jadi saya sahabat dia itu. Cenani itu memang orangnya manjaan ya. Kalau mau lihat saya kirim itu videonya bagus banget. Cenani itu anak ibu satu dan satu tunggal dia. Dan dia sarjana loh, terangga ya. Dia anak tunggal, manja dia, sangat manja. Apa semuanya, ayo Rin, temenin aku. Koni nggak bisa, udah ngajak Rina nonton apa gitu. Saya nggak diundang, nggak apa-apa temenin ke kesenian nonton apa, ada aja. Saya suka nyanyi juga. Kita saya tidak diundang, dia diundang. Itu temenin. Cenani orangnya. Untuk saya, karena saya yang paling muda dari mereka bertiga, jadi saya udah dianggap udah kayak anak, udah segala macam. Kalau mau nyuruh juga ke saya. Rina ini, apalagi ini. Rina ada minyak kayu putih nggak? Gitu. Kayak gitu-gitulah. Tapi dia tahu pasti saya punya semua di tas. Nah itulah. Kemudian Nani Wijaya memang orangnya yang keibuan. Tapi lucu ya, lucu. Kali ini agak sedikit tegas dan dalam-dalam sedikit ini. Iya. Tapi saya cocok-cocok aja berteman, komunikasi kita walaupun tidak ketemu tapi sering komunikasi di telepon, itu aja. Sama Cenani semuanya. Ini juga sebenarnya masih main, cuman anaknya nggak ngasih dia main waktu pandemi. Anaknya nggak boleh, mami katanya gitu. Nah itu. Ya, tante waktu saat sakit. Waktu sakit saya nggak boleh ketemu karena dia Cokoni kan yang tahu. Saya tanya Cokoni boleh nggak dibesuk? Belum boleh. Masih di ICU. Iya masih di ICU. Dan dia dari Cokoni ada langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini. Jadian udah jalan duluan. Tante sempat ke rumah sakit waktu beliau sakit. Kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga seperti apa kondisinya. Dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cokoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cokoni karena dia juga memang dekat. Waktu itu kan rumah sakit Fatmawati ya, dekat sama rumahnya. Jadi mau apa gitu anak-anaknya rumahnya. Terima kasih terima kasih mereka.
Tapi sempat nggak sih almarhum sama tante gitu masalah apa gitu cerita sering cerita nggak sih? Oh iya, kita sering, kita walaupun dia misalnya dulu tinggal di sini, ya kan? Kita komunikasinya sih, kita terus kan rumahnya pada jauh-jauh. Jauh-jauh. Kalau ya, misalnya ada acara-acara film, kita pasti sering ketemu. Sejak pandemi itu ada kita jarang jumpa. Kita banyak kenangan pasti apa kenangannya? Cuma dia bikin ketawa, dia nggak ketawa. Kita yang ketawa. Lucu aja. Kita kasih ketawa. Saya nggak syuting sama dia. Kalau saya syuting sendiri. Saya yang syuting terakhir. Saya syuting terakhir sama Kodis Teja. Ke terakhir. Tapi pandemi saya nggak mau syuting. Kalau pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh, mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok. Saya hanya bisa ada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja yang saya ikhlas kok. Semua itu saja. Karena ini sahabat. Tanggal lahirnya sama. Golongan darahnya sama. Waktu kemarin minta golongan O, saya bilang saya golongan O sama. Tapi karena udah tua, kan minta darah katanya 10 ini ya. Tapi kemarin ada respon dari Ilham Bintang, naik dia langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham Bintang usahakan dari PMI pusat, bukan susah. Saya ikhlas kok. Kita itu mungkin juga ya, walaupun kita dulu berempat jauh-jauh rumahnya, kalau komunikasi sama telepon, terus ya istilahnya kita ini memang udah bersahabat ya, jadi ada namanya kita itu jauh di mata, kita tetap dekat di hati, itu kita tunggu. Apa yang dikangenin? Kenapa? Apa yang dikangenin? Ini orangnya ini agak gimana ya? Itu kalau ngomong itu yang saya bilang tadi, kalau dia ngomong sesuatu gitu lucu gitu. Ini kadang-kadang dulu kan saya suka bikin kue gitu. Nantiin itu kuenya pesen dong gini, ngantarnya kemana, ke Bogor. Ada acara kita ngantarin kuenya ke Bogor. Dia beli sih. Dia beli kue ada namanya Glaber Tart dulu itu dia tuh hobi banget gitu. Tapi kan ini tadi terakhir ngumpul darah masih sehat kalau saya cepornya aja tuh. Kalau saya kan jarang ngumpul karena dia syuting, saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua. Saya kan syutingnya sendiri. Saya itu tukang bubur naik haji sama dia. Iya. 1000 episode lebih, jadi sekamar terus sama dia. Bubur naik haji itu setiap satu kamar terus di lokasi dan selalu ada 4 tahun. Kita juga itu syuting terakhir kali lubang tutup lubang. Kaget juga sih, dia nggak ada. Dikabarin siapa tante tadi malam? Ya? Dikabarin oleh siapa? Saya dikabarin udah mau sekali. Oh iya. Saya kontak terus ya, tengah malam ditelepon sama putranya. Dia udah untuk itu udah nggak ada. 3:30. Akhirnya yang lain-lain juga anak-anak ditelepon. Saya maunya sepagi mungkin kesini tapi jauh ya agak maju. Dan begitu dengar itu badannya lemes semua, saya udah agak lemes, kayaknya udah mati rasa. Udah pengen lemes. Saya pagi-pagi kan udah dikasih tahu sama si Kodi, Mama itu Tante Kodi dia baca tuh, saya nampak itu Tante Nani nggak ada tuh, udah meninggal. Itu saya telepon Cekoni langsung kayaknya kenapa saya yang sesak gitu.
Aduh, Cekoni gimana ini? Nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah katanya kita ketemuan aja di sana. Tinggalnya di mana? Di sini. Udah masih di sini. Tahu sih kalau rumah ini. Kalau di rumah anak di sana kan saya bilang tadi kan katanya tinggal di sana ya. Sebelum saya itu dia telepon karena saya nggak mau datang ke rumahnya. Ada kenang-kenangan ada di video. Koni, bangun dong Koni. Katanya mau kesini. Kamu kan saudara saya. Masih ada. Bangun dong Mami, katanya mau kesini. Itu sebenarnya sakit. Tapi udah sakit. Saya telepon teman-teman semua juga yang tahu kalau mereka datang ya. Dia kesurangan, tapi dia lagi ada syuting. Ada kita videonya kalau mau. Boleh tante. Videonya dia sebelum dan bisa di rumahnya. Di HP saya tuh ada. Bangun dong Mbak, katanya Tony, katanya gitu. Kasih lihat anak. Udah sakit dia tapi belum Mungkin sebagai dulu pernah berempat syuting yang namanya opera sama colek. Jendel ya. tante doa untuk almarhum. Doanya mungkin dan mungkin pesan mami buat almarhum. Ikhlas kok daripada dia menderita. Dia udah senang kembali ke alamnya sendiri. Banyak kebaikan dia itu kita doain dan karena untuk saya kalau dia tidak zaman pondokan ada sutradara Irwin Shah yang Ida Leman. Kalau lihat saya di pondokan kan selalu berdua, kemana-mana berdua. Bilang dia katanya Juliana Iriani, korban apa namanya Marsia. Selalu dipanggil habis mau ke kamar mandi, ayo diantar mau ke kantin, ayo. Jadi saya sahabat dia itu. Cenani itu memang orangnya manjaan ya. Kalau mau lihat saya kirim itu videonya bagus banget. Cenani itu anak ibu satu dan satu tunggal dia. Dan dia sarjana loh, berterangga ya. Dia anak tunggal, manja dia, sangat manja. Apa semuanya, ayo dong, Rin, temenin aku. Koni nggak bisa, udah ngajak Rina nonton apa gitu. Saya bilang saya nggak diundang, nggak apa-apa temenin ke kesenian nonton apa, ada aja semua. Saya suka nonton juga. Kita saya tidak diundang, dia diundang. Itu temenin. Cenami ini orangnya untuk saya karena saya yang paling muda dari mereka bertiga, ya kan? Jadi saya udah dianggap udah kayak anak, udah segala macam. Kalau mau nyuruh juga ke saya. Rina ini apalagi ini. Rina ada menyukai tidak gitu, kayak gitu-gitulah. Tapi dia tahu pasti saya punya semua di tas. Nah itulah. Kemudian Nani Wijaya memang orangnya sosoknya yang keibuan, tapi lucu dia, lucu. Kali ini agak sedikit tegas dan dalam-dalam sedikit ini. Iya. Tapi saya cocok-cocok aja berteman, komunikasi kita walaupun tidak ketemu tapi sering komunikasi di telepon itu aja. Sama Cenami semuanya. Ini juga sebenarnya masih main, cuman anaknya nggak ngasih dia main waktu pandemi. Anaknya nggak boleh, mamu katanya gitu. Nah itu Ya tadi waktu saat sakit. waktu sakit saya nggak boleh ketemu karena dia Cekoni kan yang tahu. Saya tanya Cekoni boleh nggak dibesuk? Belum boleh. Karena masih di ICU. Iya masih di ICU. Jadi dia baru tahu dari Cekoni ada apa gimana? Langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini.
janjian kita udah jalan keluar. Tante sempat ke rumah sakit waktu beliau Enggak, sakit. kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga Iya, seperti apa dia kondisinya. sering dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cekoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cekoni karena dia juga memang dekat. Waktu itu kan rumah sakit Fatmawati ya, dekat sama rumahnya. Jadi mau apa gitu buat anak-anaknya, buat rumahnya gitu. Terima kasih ya, terima kasih buat mereka. Tapi sempat salah nggak sih almarhum sama tante gitu masalah apa gitu cerita nggak sih? Oh iya, kita walaupun dia misalnya dulu tinggal di sini, ya kan? Kita komunikasinya kita telepon kan rumahnya pada jauh-jauh. Kalau ya, misalnya ada acara-acara film, kita pasti sering ketemu. Sejak pandemi itu aja kita jarang jumpa. Ada banyak kenangan pasti apa kenangannya? Enak lucu nih. Cuma dia bikin ketawa, dia nggak ketawa. Kita yang ketawa. Lucu aja. Kita kasih ketawa. Saya nggak syuting sama dia. Kalau saya syuting sendiri. Saya yang syuting terakhir. Syuting terakhir sama Kodi Steja. Masuk ke terakhir. Tapi kalau pandemi, saya nggak mau syuting. Kalau pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh, mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok. Saya bisa waktu dia pergi. Saya nggak bisa pergi. Ada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja. Saya ikhlas kok. Semuanya Tuhan yang sahabat. Tanggal lahirnya sama. Golongan darahnya sama. Waktu kemarin minta golongan O, saya bilang saya golongan O sama. Tapi karena udah tua, kan minta darah katanya 10 ini ya. Tapi kemarin ada respon dari Ilham Bintang, naik dia langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham Bintang udah usahakan dari PMI pusat, bukan susah. Saya ikhlas kok. Kita itu mungkin juga ya, walaupun kita dulu berempat jauh-jauh rumahnya, kalau komunikasi sama telepon, terus ya istilahnya kita ini memang ada persahabat ya, jadi apa namanya, kita itu jauh di mata, kita tetap dekat di hati, itu kita Apa yang dikangenin? kenapa? Apa yang dikangenin? Ini orangnya ini agak gimana ya, itu kalau ngomong itu yang saya bilang tadi, kalau dia ngomong sesuatu gitu lucu gitu. Rin kadang-kadang dulu kan saya suka mungkin kue gitu. Nanti Rin itu kuenya pesen dong gini, ngantarnya kemana, ke Bogor. Ada acara kita nganterin kuenya ke Bogor. Dia beli sih. Beli kue ada namanya Glampar Tart dulu itu dia tuh hobi banget gitu. Tapi kan Ini berarti terakhir kumpul bareng masih sehat sama atau waktu saya cekornya aja itu yang, kalau saya kan jarang ngumpul karena dia syuting, saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua, saya kan syutingnya sendiri. Saya itu tukang bubur naik haji sama dia, iya. 1000 episode lebih, jadi sekamar terus sama dia. Iya. Bubur naik haji itu setiap satu kamar terus di lokasi dan selalu ada 4 tahun. Kita juga itu syuting terakhir kali lubang tutup lubang. Kaget juga sih, dia nggak ada. Dikabarin siapa tante tadi malam? Ya? Dikabarin oleh siapa? Saya dikabarin sama Cekoni. Oh iya. Saya kontak terus ya, tengah malam ditelepon sama putranya.
pindah untuk itu udah nggak ada tiga akhirnya yang lain juga anak-anak juga rebut saya maunya sepagi mungkin kesini tapi jauh ya agak maju dan begitu dengar itu badannya lemes semua saya udah agak lemes kayak udah mati rasa udah pengen mau saya pagi-pagi kan udah dikasih tahu sama Kodi mama itu tante Kodi dia baca tuh saya baca itu tante Nani nggak ada tuh udah meninggal itu saya telepon Cekoni langsung kayaknya kenapa saya yang sesak gitu aduh Cekoni gimana ini nggak tahu mau ngomong apa ya udah katanya kita ketemuan aja di sana tinggalnya di mana di sini udah masih di sini tahu sih kalau rumah ini kalau di mana ke sana kan saya belum tahu tadi kan katanya tinggal di sana ya sebelum saat itu dia telepon karena saya nggak mau datang ke rumahnya ada kenang-kenangannya di video Koni bangun dong Koni katanya mau kesini kamu kan saudara saya masih ada aku bangun dong Koni katanya mau kesini itu sebenarnya sakit drop tapi udah sakit saya telepon teman-teman semua juga yang tahu kalau mereka datang ya dia Surama tapi dia lagi ada syuting ada tentang videonya kalau mau boleh tante videonya dia sebelum dan yang bisa di rumahnya di HP saya tuh ada bangun dong mbak katanya Koni gitu kasih lihat anak udah sakit dia tapi belum Mungkin sebagai dulu pernah berempat syuting yang namanya opera sama colek Dendel ya. tante doa untuk almarhum doanya mungkin dan mungkin pesan mami buat almarhum ikhlas kok daripada dia menderita dia udah senang kembali ke alamnya sendiri saya supaya banyak kebaikan dia itu kita doain kan karena untuk saya kalau dia tidak di zaman pondokan ada saudara Irwinsah ya namanya Ida Lemani kalau lihat saya di pondokan itu kan selalu berdua kemana-mana berdua dibilang dia katanya Juliana Ilian korban apa namanya kembar siam selalu dipanggil habis mau ke kamar mandi ayo diantar mau ke kantin ayo jadi saya sahabat dia dulu Nani itu memang orangnya manjaan ya kalau mau dia saya kirim itu videonya bagus banget Nani itu anak ibu satu dan satu tunggal dia dan dia sarjana loh terang ya dia anak tunggal manja dia sangat manja apa semuanya ayo dong Rin temenin aku Koni nggak bisa udah ngajak Rina nonton apa saya bilang saya nggak diundang nggak apa-apa temenin mendung kesenian nonton apa ada aja saya suka nonton juga kita saya tidak diundang dia diundang itu temenin Senami ini orangnya untuk saya karena saya yang paling muda dari mereka bertiga jadi saya udah dianggap udah kayak anak udah segala macam kalau mau nyuruh juga ke saya Rina ini apalagi ini Rina aja minyak kayu putih tidak gitu kayak gitu-gitulah tapi dia tahu pasti saya punya semua di tas nah itulah kemudian Nani Wijaya memang orangnya sosoknya yang keibuan tapi lucu ya lucu kali ini agak sedikit tegas dan galak-galak sedikit ini iya tapi saya cocok-cocok aja berteman komunikasi kita walaupun tidak ketemu tapi sering komunikasi di telepon
itu aja. Sama Nani semuanya. Ini juga sebenarnya masih main, cuman anaknya nggak ngasih dia main waktu pandemi. Anaknya nggak boleh, mamu katanya gitu. Nah itu. Ya, tadi waktu saat sakit. Waktu sakit saya nggak boleh ketemu karena dia Cokoni kan yang tahu. Saya tanya Cokoni boleh nggak dibesuk? Belum boleh. Karena masih di ICU. Iya masih di ICU. Jadi dia dari Cokoni langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini. Janjian udah jalan duluan. Tante sempat ke rumah sakit waktu beliau sakit. Nggak boleh kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga Iya, seperti apa dia kondisi. sering dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cokoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cokoni karena dia juga memang dekat. Waktu itu kan rumah sakit Fatmawati ya, dekat sama rumahnya. Jadi mau apa gitu buat anak-anaknya, buat rumahnya gitu. Terima kasih ya. Terima kasih buat mereka. Iya. Tapi sempat nggak sih almarhum sama tante gitu, masalah apa gitu, sering cerita nggak sih? Oh iya, kita walaupun dia misalnya dulu tinggal di sini, ya kan? Kita komunikasinya kita telepon kan rumahnya pada jauh-jauh. Kalau ada misalnya ada acara-acara film, kita pasti ketemu. Sejak pandemi itu aja kita jarang jumpa. Ada banyak kenangan, pasti apa kenangan yang Cuma dia bikin ketawa, dia nggak ketawa. Kita yang ketawa. Lucu aja kita kasih uang. Saya nggak syuting sama dia. Kalau saya syuting sendiri. Saya yang syuting terakhir. Syuting terakhir sama Kodi Steja. Ke terakhir. Tapi kalau pandemi, saya nggak mau syuting. Kalau pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh, mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok. Saya bisa waktu dia pergi. Saya nggak bisa pergi. Sangat pandai. Ada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja. Saya ikhlas kok. Semuanya dulu dia sahabat. Tanggal lahirnya sama. Golongan darahnya sama. Waktu kemarin minta golongan O, saya bilang saya golongan O sama. Tapi karena udah tua, kan minta darah katanya 10 ini ya. Tapi kemarin ada respon dari Ilham Bintang, naik dia langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham Bintang usahakan dari PMI pusat, bukan susah. Saya ikhlas kok. Kita itu mungkin juga ya, walaupun kita dulu berempat jauh-jauh rumahnya, kalau komunikasi sama telepon, terus ya istilahnya kita ini memang udah bersahabat ya, jadi ada namanya kita itu jauh di mata, kita tetap dekat di hati, itu kita Apa yang dikangenin? kenapa? Apa yang dikangenin? Ini orangnya ini agak gimana ya? Itu kalau ngomong itu yang saya bilang tadi, kalau dia ngomong sesuatu gitu lucu gitu. Ini kadang-kadang dulu kan saya suka mungkin kue gitu. Kuenya pesen dong gini, ngantarnya kemana, ke Bogor. Acara kita ngantar kuenya ke Bogor. Dia beli sih. Dia beli kue ada namanya Glaber Tart dulu itu dia tuh hobi banget gitu. Kita Ini tadi tante terakhir ngumpul bareng masih sehat sama kalau saya Cokoni aja dia. Kalau saya kan jarang ngumpul karena dia syuting, saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua. Saya kan syutingnya sendiri. Saya itu tukang bubur naik haji sama dia. Iya. 1000 episode lebih, jadi sekamar terus.
dia umur naik haji itu setiap satu kamar terus dia lokasi dan selalu ada 4 tahun. Kita juga sih. Terus itu terakhir kali lubang tutup lubang. Kaget juga sih, dia nggak ada. Dikabarin siapa tante tadi malam? Ya, Dikabarin oleh siapa? saya dikabarin udah mau sekali. Oh iya. Saya kontak terus ya, tengah malam ditelepon sama putranya. Dia udah itu udah nggak ada. 3:30. Akhirnya yang lain juga anak-anak ditelepon. Saya maunya sepagi mungkin ke sini tapi jauh ya agak maju. Dan begitu dengar itu badannya lemes semua, saya udah agak lemes, kayaknya udah mati rasa. Udah pengen saya pagi-pagi kan udah dikasih tahu sama Kodi, mama itu tante Kodi dia baca tuh, saya nampak itu tante Nani nggak ada tuh, udah meninggal. Itu saya telepon Cekoni langsung kayaknya kenapa saya yang sesak gitu. Aduh, Cekoni gimana ini? Nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah katanya kita ketemuan aja di sana. Tinggalnya di mana? Di sini. Udah masih di sini. Tahu sih kalau rumah ini. Kalau di rumah anak ke sana kan saya belum tahu. Saya juga katanya tinggal di sana ya. Terus juga sebelum sakit parah itu dia telepon karena saya nggak mau datang ke rumahnya. Ada kenang-kenangannya di video. Koni, bangun dong Koni. Katanya mau kesini. Kamu kan saudara saya. Masih ada. Bangun dong Koni, katanya mau kesini. Itu sebenarnya sakit. Drop. Tapi udah sakit. Saya telepon teman-teman semua juga yang tahu kalau mereka datang ya. Tapi dia lagi ada syuting. Ada kita videonya kalau mau. Boleh tante. Videonya dia sebelum dan yang di rumah di HP saya itu ada. Bangun dong bangun, katanya Koni, katanya gitu. Kasih lihat anak. Udah sakit dia tapi belum tahu. Mungkin sebagai Dulu pernah berempat syuting yang namanya opera sama coleng. Dendel ya. tante Doa untuk almarhum. Doanya mungkin dan mungkin pesan mami buat almarhum. Ikhlas kok daripada dia menderita. Dia udah senang kembali ke alamnya sendiri. Banyak kebaikan dia itu kita doain kan. Karena untuk saya kalau dia tidak zaman pondokan ada sutradara Irwin Shah ya, suaminya Ida Reman. Kalau lihat saya di pondokan itu kan selalu berdua, kemana-mana berdua. Bilang dia katanya Juliana Ilian, korban apa namanya Marsia. Selalu dipanggil habis mau ke kamar mandi, ayo diantar, mau ke kantin, ayo. Jadi saya sahabat dia itu. Nani itu memang orangnya manjaan ya. Kalau mau lihat nanti saya kirim itu videonya bagus banget. Nani itu anak ibu satu dan satu tunggal dia. Dan dia sarjana loh, beranda ya. Sarjana lagi. Dia anak tunggal. Manja dia, sangat manja. Apa semuanya. Ayo dong, Rin, temenin aku. Koni nggak bisa, udah ngajak Rina nonton apa gitu. Terus saya nggak diundang, nggak apa-apa temenin ke gedung kesenian nonton apa, ada aja. Saya suka nemenin juga. Kita saya tidak diundang, dia yang diundang. Itu temenin. Senangnya orangnya
Untuk saya, karena saya yang paling muda dari mereka bertiga, ya kan? Jadi saya udah dianggap udah kayak anak, udah segala macam. Kalau mau nyuruh juga ke saya. Rina ini, apalagi ini. Rina aja menyukai tidak gitu, kayak gitu-gitulah. Dia tahu pasti saya punya semua di tas. Nah itulah, kemudian Nani Wijaya memang orangnya sosoknya yang keibuan, tapi lucu dia, lucu. Kali ini agak sedikit tegas dan dalam-dalam sedikit ini. Iya. Tapi saya cocok-cocok aja nih berteman, komunikasi kita walaupun tidak ketemu tapi sering komunikasi di telepon, itu aja. Sama Cenani semuanya. Ini juga sebenarnya masih main, cuman anaknya nggak ngasih dia main waktu pandemi. Anaknya nggak boleh, mami katanya gitu. Nah itu. Ya, dari waktu saat sakit. Waktu sakit saya nggak boleh ketemu karena dia Cokoni kan yang tahu. Saya tanya Cokoni boleh nggak dibesuk? Belum boleh. Karena masih di ICU. Iya masih di ICU. Jadi dia baru tahu dari Cokoni ada apa? Langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini. Jadian udah jalan keluar. Tante sempat ke rumah sakit waktu beliau sakit. Nggak boleh kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga Ya, seperti apa kondisinya. dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cokoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cokoni karena dia juga memang dekat. Waktu itu kan rumah sakit Fatmawati ya, dekat sama rumahnya. Jadi apa gitu anak-anaknya, rumahnya. Terima kasih mereka. Tapi sempat nggak sih almarhum sama tante gitu, masalah apa gitu, sering cerita lah. Oh iya, kita walaupun dia misalnya dulu tinggal di sini, ya kan? Kita komunikasinya kita terus kan rumahnya pada jauh-jauh. Kalau ya, misalnya ada acara-acara film, kita pasti sering ketemu. Sejak pandemi itu aja kita jarang jumpa. Ada banyak kenangan, pasti apa kenangannya? Cuma dia bikin ketawa, dia nggak ketawa. Kita yang ketawa. Lucu aja. Kita kasih ketawa. Saya nggak syuting sama dia. Kalau saya syuting sendiri. Saya yang syuting terakhir. Syuting terakhir sama Kodis Meja. Ke terakhir. Tapi pandemi saya nggak mau syuting. Kalau pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh. Mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok. Saya hanya bisa pada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja yang saya ikhlas kok. Semuanya Tuhan yang mengenai sahabat. Tanggal lahirnya sama. Golongan darahnya sama. Waktu kemarin minta golongan O, saya bilang saya golongan O sama. Tapi karena udah tua, kan minta darah katanya 10 ini ya. Tapi kemarin ada respon dari Ilham Bintang, baik dia langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham Bintang usahakan dari PMI pusat, bukan susah. Saya ikhlas kok. Kita itu mungkin juga ya, walaupun kita dulu berempat jauh-jauh rumahnya, kalau komunikasi sama telepon, terus ya istilahnya kita ini memang udah bersahabat ya, jadi ada namanya kita itu jauh di mata, kita tetap dekat di hati, itu kita tunggu. Apa yang dikangenin? Kenapa? Apa yang dikangenin? Ini orangnya ini agak gimana ya? Itu kalau ngomong itu yang saya bilang tadi, kalau dia ngomong sesuatu gitu lucu gitu. Ini kadang-kadang dulu kan saya suka
mungkin kue gitu. Nantiin itu kuenya pesen dong gini, ngantarnya kemana, ke Bogor. Acaranya kita nganterin kuenya ke Bogor. Dia beli sih. Dia beli kue, ada namanya Glaber Tart dulu itu dia tuh hobi banget gitu. Tapi kan ingat gak sih tante terakhir Bogor dan masih sehat Atau waktu saya cekornya aja tuh. Kalau saya kan jarang ngumpul karena dia syuting, saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua. Saya kan syutingnya sendiri. Saya itu tukang bubur naik haji sama dia. Iya. 1000 episode lebih, jadi sekamar terus sama dia. Iya. Bubur naik haji itu setiap kamar terus di lokasi dan selalu ada 4 tahun. Kita juga sih. Itu syuting terakhir kali lubang tutup lubang. Kaget juga sih, dia nggak ada. Dikabarin siapa tante tadi malam? Ya? Dikabarin oleh siapa? Saya dikabarin udah mau Cekoni. Oh iya. Saya kontak terus ya, tengah malam ditelepon sama putranya. Udah itu udah nggak ada. 3:30. Akhirnya yang lain-lain juga anak-anak ditelepon. Saya maunya sepagi mungkin kesini tapi jauh ya agak maju. Dan begitu dengar itu badannya lemes semua, saya udah agak lemes kayaknya udah mati rasa. Udah pengen saya pagi-pagi kan udah dikasih tahu sama si Kodi, mama itu tante Kodi dia baca tuh, saya nampak itu tante Nani nggak ada tuh, udah meninggal. Itu saya telepon Cekoni langsung kayaknya kenapa saya yang sesak gitu. Aduh, Cekoni gimana ini? Nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah katanya kita ketemuan aja di sana. Tinggalnya di mana? Di sini. Udah masih di sini. Tahu sih kalau rumah ini. Kalau di mana di sana kan saya belum tahu. Tadi kan katanya tinggal di sana ya. Sebelum sakit itu dia telepon karena saya nggak mau datang ke rumahnya. Ada kenang-kenangannya di video. Iya. Koni, bangun dong Koni. Katanya mau kesini. Kamu kan saudara saya. Masih ada. Bangun dong Mami, katanya mau kesini. Itu sebenarnya sakit. Drop. Tapi udah sakit. Saya telepon teman-teman semua juga yang tahu kalau mereka datang ya. Dia kesenangan, tapi dia lagi ada syuting. Kita videonya kalau mau. Boleh tante. Videonya dia sebelum dan habis di rumahnya di HP saya tuh ada. Bangun dong mbak, katanya Tony, katanya bilang gitu. Kasih lihat anak. Udah sakit dia tapi belum bisa. Mungkin sebagai dulu pernah berempat syuting yang namanya opera sama colek. Dendel ya. tante doa untuk almarhum. Doanya mungkin dan mungkin pesan mami buat almarhum. Ikhlas kok daripada dia menderita. Dia udah senang kembali ke alamnya sendiri. Saya supaya kebaikan dia itu kita doain kan. Karena untuk saya kalau dia tidak zaman pondokan ada sutradara Irwin Shah ya, namanya Ida Leman. Kalau lihat saya di pondokan itu kan selalu berdua, kemana-mana berdua. Bilangnya katanya Juliana Indian korban apa namanya kembar siam. Selalu dipanggil habis mau ke kamar mandi, ayo diantar mau ke kantin, ayo. Jadi saya sahabat dia dulu. Cenani itu memang orangnya manjaan ya. Kalau mau lihat saya kirim itu videonya bagus banget. Cenani itu anak ibu satu dan satu tunggal dia.
dan dia sarjana loh, dokter ya. Sarjana lagi. Dia anak tunggal, manja dia, sangat manja. Apa semuanya, ayo dong, Rin, temenin aku. Koni nggak bisa, udah ngajak Rina nonton apa. Dia bilang saya nggak diundang, nggak apa-apa temenin temenin. Keduduk kesenian nonton apa, ada aja semua. Saya suka nonton juga. Kita saya tidak diundang, dia yang diundang. Itu temenin. Cenami ini orangnya, untuk saya karena saya yang paling muda dari mereka bertiga, ya kan? Jadi saya udah dianggap udah kayak anak, udah segala macam. Kalau mau nyuruh juga ke saya. Rina ini apalagi ini, Rina ada minyak kayu putih nggak gitu, kayak gitu-gitulah. Dia tahu pasti saya punya semua di tas. Nah itulah. Kemudian Nani Wijaya memang orangnya sosoknya ya keibuan, tapi lucu ya, lucu. Kali ini agak sedikit tegas dan galak-galak sedikit ini. Iya. Tapi saya cocok-cocok aja nih berteman, komunikasi kita walaupun tidak ketemu tapi sering komunikasi di telepon, itu aja. Sama Cenami semuanya. Ini juga sebenarnya masih main, cuman anaknya nggak ngasih dia main waktu pandemi. Anaknya nggak boleh, mami katanya gitu. Nah itu Ya, tante Rin, waktu saat sakit, waktu sakit saya nggak boleh ketemu karena dia Cokoni kan yang tahu. Saya tanya Cokoni boleh nggak dibesuk, belum boleh karena masih di ICU. Iya masih di ICU. Jadi dia baru tahu dari Cokoni ada apa. Langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini. Janjian udah jalan keluar. Tante sempat ke rumah sakit waktu beliau sakit. Nggak boleh kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga Ya, seperti apa dia kondisinya sering, gitu. dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cokoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cokoni karena dia juga memang dekat. Kita kan rumah sakit Fatmawati ya, dekat sama rumahnya. Jadi apa gitu buat anak-anaknya, buat teman-temannya. Terima kasih mereka. tapi sempat salah nggak sih almarhum sama tante gitu, masalah apa gitu, cerita nggak sih? Oh iya, kita sering, kita walaupun dia inisialnya dulu tinggal di sini, ya kan? Kita komunikasinya saya kita terus kan rumahnya pada jauh-jauh. Kalau ya, misalnya ada acara-acara film, kita pasti sering ketemu. Sejak pandemi itu aja kita jarang jumpa. Ada banyak kenangan pasti, apa kenangannya? Lucu nih, cuma dia bikin ketawa, dia nggak ketawa. Kita yang ketawa, lucu aja. Kita kasih saya nggak syuting sama dia. Kalau saya syuting sendiri. Saya yang syuting terakhir. Syuting terakhir sama Polis Meja. Ke terakhir. Tapi kalau pandemi, saya nggak mau syuting. Kalau pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh, mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok. Saya hanya bisa ada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja saya ikhlas kok. Semuanya Tuhan yang bedain sahabat. Tanggal lahirnya sama. Golongan darahnya sama. Waktu kemarin minta golongan O, saya bilang saya golongan O sama. Tapi karena udah tua, kan minta darah katanya 10 ini ya. Tapi kemarin ada respon dari Ilham Bintang, baik dia langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham Bintang udah usahakan dari PMI pusat, bukan susah. Saya ikhlas kok.
kita itu mungkin juga ya, walaupun kita dulu berempat jauh-jauh rumahnya, kalau komunikasi sama telepon, terus ya istilahnya kita ini memang ada persahabat ya, jadi ada namanya kita itu jauh di mata, kita tetap dekat di hati, itu kita Apa yang dikangen? kenapa? Apa yang dikangen? Ini orangnya ini agak gimana ya, itu kalau ngomong itu yang saya bilang tadi, kalau dia ngomong sesuatu gitu lucu gitu. Ini kadang-kadang dulu kan saya suka bikin kue gitu. Nanti Rin itu kuenya pesen dong gini, ngantarnya kemana, ke Bogor, ada acara kita ngantar kuenya ke Bogor, dia beli sih. Beli kue ada namanya Glaber Tart dulu itu dia tuh hobi banget gitu. Tapi kan Ingat gak sih tante terakhir kumpul bareng masih sehat sama atau waktu saya cekornya aja yang kalau saya kan jarang ngumpul karena dia syuting, saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua, saya kan syutingnya sendiri. Saya itu tukang bubur naik haji sama dia. Iya. 1000 episode lebih, jadi sekamar terus sama dia. Bubur naik haji itu setiap satu kamar terus di lokasi dan selalu ada 4 tahun. Kita juga sih. Terus itu terakhir kali lubang tutup lubang. Kaget juga sih, dia nggak ada. Dikabarin siapa tante tadi malam? Ya, Dikabarin oleh siapa? saya dikabarin sama Cekoni. Oh iya. Saya kontak terus ya, tengah malam ditelepon sama putranya. Udah itu udah nggak ada. 3:30. Akhirnya yang lain-lain juga anak-anak ditelepon. Saya maunya sepagi mungkin kesini tapi jauh ya agak maju. Dan begitu dengar itu badannya lemes semua, saya udah agak lemes kayak udah mati rasa. Udah pengen mau. Saya tadi pagi kan udah dikasih tahu sama Cekoni, Mama itu Tante Kodi dia baca tuh, saya tanpa itu Tante Nani nggak ada tuh, udah meninggal. Itu saya telepon Cekoni langsung kayaknya kenapa saya yang sesak gitu. Aduh, Cekoni gimana ini? Nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah katanya kita ketemuan aja di sana. Tinggalnya di mana? Di sini. Udah masih di sini. Tahu sih kalau rumah ini. Kalau di mana di sana kan saya belum tahu. Tadi kan katanya tinggal di mana ya. Sebelum sakit parah itu dia telepon karena saya nggak mau datang ke rumahnya. Ada kenang-kenangannya di video. Iya. Koni, bangun dong Koni. Katanya mau kesini. Kamu kan saudara saya. Masih ada. Bangun dong Mami, katanya mau kesini. Itu sebenarnya sakit. Drop. Tapi udah sakit. Saya telepon teman-teman semua juga yang tahu kalau mereka datang ya. Dia Surama, tapi dia lagi ada syuting. Ada videonya kalau mau. Boleh tante. Videonya dia sebelum drop. Yang bisa di Dan rumahnya di HP saya tuh ada. Bangun dong Mbak. Oh, katanya Koni. Katanya bilang gitu. Saya kasih lihat anak. Udah sakit dia tapi belum bisa. Mungkin Kita sebagai dulu pernah berempat syuting yang namanya opera sama colek. Oh, dendel ya. tante doa untuk almarhum. Doanya mungkin dan mungkin pesan mami buat almarhum. Ikhlas kok daripada dia menderita. Pada dia menderita begini, dia udah senang kembali ke alamnya sendiri. Kita saja supaya dia kebaikan dia itu kita doain, kan?
Karena untuk saya, kalau dia tidak di zaman pondokan, ada saudara Irwinsah ya, namanya Ida Leman. Kalau lihat saya di pondokan itu kan selalu berdua, kemana-mana berdua. Dibilangnya katanya Juliana Ilian, korban apa namanya, kembar siam. Selalu dipanggil habis ke kamar mandi, ayo diantar mau ke kantin, ayo. Jadi saya sahabat dia itu. Tsunami itu memang orangnya manjaan ya. Kalau mau dia kirim itu videonya bagus banget. Tsunami itu anak ibu satu dan satu tunggal dia. Dan dia sarjana loh. Terang ya. Dia anak tunggal. Manja dia, sangat manja. Apa-apa semuanya. Ayo dong, Rin, temenin aku. Koni nggak bisa, udah ngajak Rina nonton apa. Saya bilang saya nggak diundang, nggak apa-apa temenin. Ke gedung kesenian nonton apa, ada aja. Saya suka nonton juga. Kita saya tidak diundang, dia diundang. Itu temenin. Tsunami ini orangnya, untuk saya karena saya yang paling muda dari mereka bertiga, ya kan? Jadi saya udah dianggap udah kayak anak, udah segala macam. Kalau mau nyuruh juga ke saya. Rina ini apalagi ini. Rina ada minyak kayu putih nggak gitu, kayak gitu-gitulah. Dia tahu pasti saya punya semua di tas. Nah itulah. Kemudian Nani Wijaya memang orangnya sosoknya yang keibuan, tapi lucu ya, lucu. Kali ini agak sedikit tegas dan galak-galak sedikit ini. Iya. Tapi saya cocok-cocok aja nih berteman, komunikasi kita walaupun tidak ketemu tapi sering komunikasi di telepon, itu aja. Sama Tsunami semuanya. Ini juga sebenarnya masih main, cuman anaknya nggak ngasih dia main waktu pandemi. Anaknya nggak boleh, mami katanya gitu. Nah itu. Ya, tadi waktu saat sakit. Waktu sakit saya nggak boleh ketemu karena dia Cokoni kan yang tahu. Saya tanya Cokoni boleh nggak dibesuk? Belum boleh. Karena masih di ICU ya. Iya masih di ICU. Jadi dia baru tahu dari Cokoni ada langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini. Janjian udah jalan keluar. Tante sempat ke rumah sakit waktu beliau sakit. Kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga seperti apa kondisinya. Dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cokoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cokoni karena dia juga memang dekat. Waktu itu kan rumah sakit Fatmawati ya. Dekat sama rumahnya. Jadi apa gitu anak-anaknya, rumahnya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk mereka. Tapi sempat ngasih almarhum sama tante gitu, masalah apa gitu, sering cerita. Oh iya, kita walaupun dia yang dulu tinggal di sini, ya kan? Kita komunikasinya kita telepon kan rumahnya pada jauh-jauh. Kalau ada misalnya ada acara-acara film, kita pasti ketemu. Sejak pandemi itu aja kita jarang jumpa. Ada banyak kenangan, pasti apa kenangannya? Lucu nih. Cuma dia bikin ketawa, dia nggak ketawa. Kita yang ketawa. Lucu aja. Kita kasih saya nggak syuting sama dia. Kalau saya syuting sendiri. Saya yang syuting terakhir. Syuting terakhir sama Kodi Steja. Ke terakhir. Tapi pandemi saya nggak mau syuting. Kalau pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh. Mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok. Saya bisa waktu dia pergi. Saya nggak bisa pergi. Sangat bangga. Pada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja saya ikhlas kok. Semua itu dari sahabat. Tanggal lahirnya sama. Golongan darahnya sama. Waktu kemarin
minta golongan orang. Saya bilang saya golongan orang, tapi karena udah tua, kan minta darah katanya 10 ini ya. Tapi kemarin ada respon dari yang bintang naik, dia langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham bintang udah usahakan dari PMI pusat, bukan susah. Saya ikhlas kok. Kita itu mungkin juga ya, walaupun kita dulu berempat jauh-jauh rumahnya, kalau komunikasi sama telepon, terus ya istilahnya kita ini memang udah bersahabat ya, jadi apa namanya, kita itu jauh di mata, kita tetap dekat di hati, itu kita. Apa yang dikangenin? Kenapa? Apa yang dikangenin? Ini orangnya ini agak gimana ya, itu kalau ngomongin itu yang saya bilang tadi, kalau dia ngomong sesuatu gitu lucu gitu. Ini kadang-kadang dulu kan saya suka bikin kue gitu, jadi itu kuenya pesen dong gini, ngantarnya kemana, ke Bogor, acara kuenya ke Bogor, dia beli sih. Beli kue ada namanya Glaber Tart dulu itu dia tuh hobi banget gitu. Tapi kan ini berarti tetap hasil ngumpul bareng masih sehat sama dulu kalau saya cekornya aja dia. Kalau saya kan jarang ngumpul karena dia syuting, saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua. Saya kan syutingnya sendiri. Saya itu tukang bubur naik haji sama dia. Iya. 1000 episode lebih, jadi sekamar terus sama dia. Bubur naik haji itu setiap satu kamar terus di lokasi dan selalu ada 4 tahun. Kita juga sih. Itu syuting terakhir kali lubang tutup lubang. Kaget juga sih, dia nggak ada. Dikabarin siapa tante? Tadi malam? Ya? Dikabarin oleh siapa? Saya dikabarin udah mau sekali. Oh iya. Saya kontak terus ya, tengah malam ditelepon sama putranya. Udah itu udah nggak ada. 3:30. Akhirnya yang lain juga anak-anak ditelepon. Saya maunya sepagi mungkin ke sini, tapi jauh ya agak maju. Dan begitu dengar itu badannya lemes semua, saya udah agak lemes, kayaknya udah mati rasa. Udah pengen mau. Saya pagi-pagi kan udah dikasih tahu sama Kodi, Mama, itu Tante Kodi dia baca tuh, itu Tante Nani nggak ada tuh, udah meninggal. Itu saya telepon Cekoni langsung, kayaknya kenapa saya yang sesak gitu. Aduh, Cekoni gimana ini, nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah katanya kita ketemuan aja di sana. Tinggalnya di mana? Di sini. Udah masih di sini. Tahu sih kalau rumah ini. Kalau di rumah anak di sana kan saya belum tahu. Katanya tinggal di sini ya. Terus juga sebelum sakit parah itu dia telepon karena saya nggak mau datang ke rumahnya. Ada kenang-kenangannya di video. Koni, bangun dong Koni. Katanya mau ke sini. Kamu kan saudara saya, masih ada. Bangun dong, Mami, katanya mau ke sini. Itu sebenarnya sakit. Tapi udah sakit. Saya telepon teman-teman semua juga yang tahu kalau mereka datang ya. Tapi dia lagi ada syuting. Kita videonya kalau mau. Boleh tante. Videonya dia sebelum dan habis di rumah di HP saya itu ada. Bangun dong bangun, katanya Koni, katanya bilang gitu. Kasih lihat anak. Udah sakit dia tapi belum bisa. Mungkin sebagai dulu pernah berempat syuting yang namanya opera sama colek. Gendel ya.
sekali. Tante, doa untuk almarhum. Doanya mungkin pesan mami buat almarhum. Ikhlas kok daripada dia menderita. Dia udah senang kembali ke alamnya sendiri. Banyak kebaikan dia itu kita doain, kan? Karena untuk saya, kalau dia tidak di zaman pondokan, ada sutradara Irwin Shah ya, suaminya Ida Remani. Kalau lihat saya di pondokan itu kan selalu berdua, kemana-mana berdua. Dibilang dia katanya Juliana Ilian, korban apa namanya Marsia. Selalu dipanggil habis mau ke kamar mandi, ayo diantar, mau ke kantin, ayo. Jadi saya sahabat dia itu. Nani itu memang orangnya manjaan ya. Kalau mau lihat saya kirim itu videonya bagus banget. Nani itu anak ibu satu dan satu tunggal dia. Dan dia sarjana loh, dokter ya. Dia anak tunggal, manja dia, sangat manja. Apa semuanya, ayo Rin, temenin aku, Koni nggak bisa, udah ngajak Rina nonton apa gitu. Terus saya nggak diundang, nggak apa-apa temenin ke kesenian nonton apa, ada aja semua. Saya suka nonton juga. Kita saya tidak diundang, dia diundang. Itu. Sama ini Dari reporternya orang-orangnya Chinese kan dulu tukang-tukang bubur aja kan ya, jadi rame ya. Maaf ya Pak ya, maaf. Oh iya, Mbak. Itu boleh. Boleh bisa berarti. Nah, usah. Berarti belum bisa. sama ini ngomongin apa sama Casey jangan susah itu orang ya tayangan meninggal ngapain tayangan masukin yang doang jangan itu kayak gini lah baru mami tadi ada mami tuh ya mami tuh udah siapa jasa mobil dipanggil. oh mau balik dia tuh mau tinggal di mana jasa astagfirullah gara-gara ditutup-tutupin kali malah jadi kan kenapa ya Allah
seperti apa. Kenapa sih, Bang? Ini di sinetron siapa lupa? Feby. Feb, foto dulu Feb. Itu ceritanya jadi ibu mertua ya di sinetron yang lagi jalan gitu. Jadi dari hari pertama masuk ke rumah sakit memang udah tahu gitu dari kacanya sendiri. Terus beberapa hari setiap ketemu pasti aku tanya kayak ibu gimana gitu. Terus katanya ya udah dibantu alat, udah di ICU dibantu alat gitu. Jadi keinget sama papa mertua, aduh udah dibantu alat di ICU gitu. Cuman masih positif aja lah, semoga bisa sehat lagi gitu. Terus tadi pulang syuting tadi nyampe rumah sekitar jam 1 ya, sekitar jam 1, jam 3 Kacaya ngabarin di grup pemain gitu, di grup pemain innalillahi. Jadi kaget sih, jadi ya udah pas bangun jam 3 dapat kabar, setengah 4 dapat kabar, tidur sebentar, siap-siap langsung sini sih. Jadi kalian sendiri melihat sosok almarhum Nani Wijaya seperti apa? Panutan ya pastinya, karena sampai usia yang nggak muda lagi beliau masih benar-benar bisa bekerja dengan baik. Apalagi kami sama-sama di dunia actingnya, jadi benar-benar sangat-sangat panutan. Apalagi sosok beliau juga di mata semua orang kayaknya nggak pernah ada yang negatif gitu, selalu positif. Jadi walaupun belum pernah kerja bareng tapi sangat merasakan kehilangan. Jadi sangat inspiratif juga ya buat teman-teman artis muda gitu. Betul. Jarang ya, maksudnya ada senior yang seperti beliau gitu. Jadi benar-benar ke siapapun juga beliau baik gitu. Nggak mandang siapa, nggak mandang beda status atau apa gitu. Jadi benar-benar panutan lah, dan yang muda-muda harus banyak belajar dari beliau. Jadi kalau terakhir pertama kali ketemu almarhum Bu Nani kapan? Enggak. Secara personal itu sebenarnya belum pernah kerja bareng, belum pernah ketemu. Cuman namanya kita kan di dunia ini sempit ya, maksudnya di dunia entertain itu sempit gitu. Jadi kita tahu beliau gitu. Mau senior, mau yang baru-baru, kita kan pasti juga melihat gitu. Tapi kan namanya di lokasi itu pasti selalu ada kedengaran si pemain ini gini loh, si ini gini loh gitu. Dan itu banyak banget, tapi nggak pernah dengar satu hal yang negatif tentang beliau gitu. Jadi ya kelihatan lah dari anaknya aja ya, selalu positif, benar-benar kelihatan lah dari anaknya aja, dari Kacanya memang baik sekali gitu. Itu kan ya mau gimana pun pasti ajaran dari orang tuanya. Kacanya pernah cerita nggak sih waktu sakit mamanya seperti apa di Pahlawan atau beliau, jadi Kacanya itu baru pulang malam juga kebetulan bareng sama aku. Jadi dia sampai rumah baru cuci muka, kalau salah baru cuci muka, mau tidur, tiba-tiba ibunya drop, akhirnya beliau langsung bawa gitu ke rumah sakit. Dan kondisinya pada saat itu katanya ruang ICU penuh, pokoknya ruangan tuh pada penuh. Akhirnya dimasukin ke ruang yang intensif juga ya, tapi ruangan apa gitu aku lupa namanya. Terus aku tanya gimana ya, memang sudah nggak sadar, udah dibantu alat gitu. Ini Kak, kenangan apa Kak yang bisa Kakak ambil dari seorang aktor senior ini? Maksudnya pengalaman bekerja seperti apa dia orangnya tepat? Sampai di akhir usia terakhir aku ketemu itu pas ini loh, yang award ya, dikasih penghargaan. Aku gitu karena jarang sekali ya sampai usia segitu gitu beliau masih kerja dengan sepenuh hati, dengan totalitas yang sungguh-sungguh gitu. Jadi saya sebagai pendatang baru kayaknya malu gitu lihatnya ya, kalau mau sombong, mau aneh-aneh di lokasi kayaknya malu sih gitu. Jadi emang bener-bener inspiratif sekali. Doanya boleh Kak? Semoga almarhumah diterima di sisi Yang Maha Esa. Semoga semua amal ibadah kebaikannya juga diterima di sisi. Beliau orang baik, banyak yang diri, dan mohon diampuni segala dosa-dosa beliau, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Keluarga juga diberikan kekuatan. Sabar.
Bu Rina mau hasilnya sebentar mau nggak? Bu Rina enak sedikit ya. Ya sebentar ya. Lagi Bu Rina. Mungkin bisa Ini tahun berapa tante? Kalau boleh tahu. Aduh, tahun tidak. Ada kali 25 tahun lalu. Memang lagi ada acara atau photoshoot biasanya? Ini memang khusus dibikin Photoshoot aja. minta dulu siapa ya? Ini dulu tante. Oke. Bentar sekali lagi. Udah, sekali lagi. Tunggu wawancara sih. Ini undangannya. Udah. Kan udah. Ayo lepas dulu. Itu wawancara. Oke. Duduk aja di sini dikit tante. Ada yang belum wawancara. Ya sekarang ini di Rumah Duka almarhum Nani Wijaya sedang dipersiapkan untuk nantinya akan dibawa ke Masjid Al-Munawwaroh yang berada dekat dengan rumah duka yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nantinya almarhum Hajah Nana Wijaya ini akan dimakamkan di TPU Karangtengah, Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini juga ada Jajang Cenur yang datang hadir ke rumah duka seperti yang kita lihat ini. Kemarin dulu kan tadi gue suruh di. Langsung ke makam, Kak. Sholat dulu kali ya. Sholat dulu. Ada di makam sih, udah ada yang jagain. Sama gue juga. Gitu biar ntar kalau mau wawancara saya, gue mau ke dulu. Coba kan ntar gue pegang aja dulu. Dia mau belum ya, bukan yang ditelepon. Kalau disamperin. Dari rumah yang ya kan Bunda dikit aja Bun Ya, kita semua ikhlas ya. Alhamdulillah. Bisa Selalu memberi yang terbaik. Terakhir saya ketemu dia kan sudah nggak ini nggak dengar, dia nggak bisa ngomong. Jadi dia cuma cakap saya, kitik saya, itu tanda dia sayang sama saya. Itu terakhir. Nah sekarang, alhamdulillah kita ikhlas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pergilah dia dengan baik. Terima kasih. Boleh mundur majuan nggak sih, kitanya munduran? Ayo biar dulu. Gak apa-apa deh, gue mau gini coba. Menjali boleh turunan gak kameranya? Paginya mau ke rumah sakit. Turunan. Handphone. Saudara tahu dapat kabar udah nggak ada ya. Kita semua juga kaget gitu kan. Tadinya kita dibawa ke sana semuanya membutuhkan donor yang bisa ataupun sakit atau itu. Terus ternyata dapat kabar malah ibu udah nggak ada. Terakhir ketemu kapan? Kalau saya terakhir ketemu pada saat ulang tahun Transmedia syuting di rumah ibu dari BSD, di rumahnya anaknya si Mina, syuting di sana sama emak. Enggak ada, karena di sana senang-senang aja main nyanyi segala macam. Kita kan 2 kali ketemu waktu itu udah hari ulang tahunnya. Kemudian 2 minggu kemudian ada Transmedia ulang tahun minta syuting di sana. Kita senang-senang nyanyi, syuting sebentar. Ibu juga ikutan syuting. Nggak ada rasa apa-apa dan sehat ya, kecuali memang benar-benar lanjut usia ya. Saat ini memang seperti itu aja, seperti ini sedikit lupa. Sempat dengan Fatmawati ketika bersama-sama di entah itu di film, di sinetron. Waktu di Badi sih karena dia
dia banyak, terutama ibu sangat memberikan contoh bagaimana menjadi seorang profesional, seorang pemain dengan disiplinnya yang sangat kuat, memberikan kita yang mudah-mudahan ini bagus juga seperti inspirasi. Iya. Berapa tahun sih Pak? Kurang lebih 4 tahun. Apalagi waktu itu juga sempat. Bang Said Mungkin boleh gabung. Sempat anak juga sakit, tapi Ibu Nani tetap mau syuting, padahal dari pihak kantor sudah mengizinkan untuk selalu mendampingi anaknya. Dia tetap melanjutkan syuting, kemudian selesai syuting baru ke rumah sakit. Begitu seterusnya. Ini yang membuat kita seorang Ibu Nani. Hal apa Bang yang dalam artian nggak bisa dilupakan dari sosok beliau gitu, karena kan apalagi di rumah juga pasti kan ketemu tiap hari gitu pada saat syuting bareng. Ya, yang saya bisa ambil sih memang disiplinnya aja, itu yang kuat ya. Sebagai orang yang sudah lama di dunia sinetron apa. Sekarang ini kan banyak kadang-kadang yang kadang-kadang suka curhat apa gitu kan. Ibu ini memberikan itu. Ini loh, datang tepat waktu, segala macam, terus profesional juga di dalam main juga. Mau dikasih apa, baju apa yang jelek juga nggak ada masalah gitu, nggak ada pertentangan di dalam dirinya. Ya, memang harus begitu gitu. Dan ini yang sampai sekarang tuh melekat di dalam diri saya gitu. Kalau soal yang lain-lain sih kadang-kadang ibu kalau nggak suka makan catering suka nanya ke saya, nih enak kita makan apa hari ini. Kebetulan di tempat kita syuting tuh di sebelahnya ada restoran, terus itu suka jadi langganan ibu sama kita gitu. Cuk, beli sedikit, beli makan bareng apa ya. Apa ya, nggak menunjukkan bahwa dia tuh lebih senior, nggak ada, tapi ya udah kita sama-sama kerja untuk ini. Bang Said kan kemarin sempat ke rumah sakit juga, Bos. Sempat ke rumah sakit, cuman memang saat itu emang nggak bisa ditemuin ya, dilarang, kecuali keluarga aja ya. Tapi dilihat dari kondisinya saat itu memang masih lemah. Dan terus nggak lama kita tungguin sampai jam besok, tapi tetap nggak bisa juga orang lain yang bisa masuk kecuali keluarga. Terus kita pulang, terus tadi malam dapat kabar katanya emak butuh darah O. Nah itu begitu dapat kabar langsung aneh bilang di grup teman-teman, ini on the way langsung ke rumah sakit. Jadi ternyata dapat kabar lagi jangan sekarang. Dan sebelum Ane berangkat, Ane juga kontak PMI, Ane juga yang biasa Ane donor, minta tolong kalau ada golongan darah O, boleh dong didonorin buat emak. Ternyata baru dapat kabar tadi pagi, ternyata banyak stok darah O. Cuman Ane bilang, ya minta maaf, terima kasih. Tapi emak udah hadir. Tapi alhamdulillah terima kasih udah menyediakan waktu buat balas DM Ane. Tapi ya kembali lagi disuruhnya jam 8 pagi hari ini. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, emak udah di payung rumah. Itu sih yang buat Ane penyesalan sih. Cuman bukan penyesalan, cuma ya Allah. Dia sering ngasih dia nih. Banyak terlatih. Kan dulu. Ya, iya. Kan kita belajar dari senior, dari emak, dari Bang Juri, dari banyak yang ditegur tuh dia. Dulu. Iya, kalau sekarang boleh kita dulu. Mau kenangan yang nggak bisa dilupain nih sama kan tadi orangnya mau ngobrol dulu. 3 kali ya dari
Oh ini betul tuh Atika yang main film Haji Muhyiddin. Tahu. Dia masih ngobrol. Karena apa? Enggak, tadi malam kurang darah. Oh kurang darah. Ya, kurang darah. Kita udah siap. Tahu diambil yang maha kuasa, ya udah selesai. Sosok seperti apa sih mungkin Pak Haji ya. Bagaimana? Kenangan mungkin kenangan sama almarhumah. Kenangan luar biasa. Ini kan rekan semua. Dari walau kongres kita, kongres Parpi bagaimana ya. Di satu krim kita di TPNH gimana tuh 5 tahun di TPNH. Pokoknya ya kalau dia sedih lah. Gimana sih? Orang happy terus kok, orangnya oke. Ya, ramah tamah, anak-anak, kuru-kuru bikin umrohin tuh gimana tuh? Kan kita terkenal semua itu. Ibu Nani yang memang nggak bisa dilupa sama Pak Haji, mungkin kalau celotehannya atau apanya. Ya, yang paling nggak lupa saya ini kalau lagi syuting satu frame, ya kan? Begitu ajan berhenti, Din, sholat. Iya mak. Padahal banyak orang sayang ditegur orang tua coba. Maksudnya negur yang lain supaya sholat. Saya dihantam, Din, sholat. Iya mak. Aduh. Yang lain sholat juga jadinya. Taktiknya bagus. Itu yang paling nggak hilang sama saya. Ingat banget tuh. Apa saat pasti nginget asal ajan. Sempat dengar permintaan terakhir mungkin dari terakhir bertemu itu? Nggak sempat. Soalnya dia udah ngomongnya udah kurang jelas. Jadi nggak sempat. Cuman dia happy lihat kita ngomong nggak bisa gitu aja. Gue doa buat almarhum lah. Ya. Ya kita udah sama-sama memohon doa kepada Yang Maha Kuasa agar beliau diberikan kesehatan, tapi nyatanya Allah lebih berkuasa, lebih cepat diambil. Jadi ya kita terus terang aja dari malam sudah berdoa juga sekeluarga, udah kita tahu. Alhamdulillah dan semuanya berdoa Al-Fatihah. Semua udah berdoa. Ya, beginilah jalan ceritanya. Terima kasih banyak Pak Haji. Pak Haji kan selama di kampung berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Tapi banyak ya, maksudnya bisa dibilang mak ini legend gitu. Iya iyalah, apalagi ini legend semuanya. Berapa tahun? 5 tahun. Kalmar 5 tahun. Gimana aja? 5 tahun asli. Bagaimana lagi dekatnya tuh gimana sih? Nggak bisa dibayangin lah. Tapi nggak pernah kayak beliau tuh marah. Oh no, orangnya lembut. Mana anak lembut, nggak pernah. Lembut banget orangnya. Yaelah. Doa terakhir mungkin seperti apa buat anaknya juga lebih menguatkan. Bagaimana? Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari media juga. Tahu kabar Ibu Nani Wijaya meninggal dari apa memang sempat menjenguk di rumah sakit? Kebetulan kemarin aku senang banget, maksudnya sempat menjenguk jam 12 siang
Terus memang kondisinya pas kemarin aku datang udah mulai drop, tingkat kesadarannya menurun karena aku pas lagi ngomong juga sama dokter sama dokter di situ, dan aku ada sama anaknya, kita berdua kita masuk ke dalam, itu juga memang udah turun dan memang sangat kesian banget ya, alat-alat gitu ya, udah ngeliat alat-alatnya udah cukup banyak gitu. Terus aku pegang tangannya pun juga nggak ada genggam, bener-bener nggak ada reaksi, nggak ada apa gitu. Karena sebelumnya karena video call itu sempat masih ada suara gitu loh. Nah kalau yang kemarin aku ngeliat sendiri atau di ICU itu bener-bener alat aja yang buat dia nafas tuh alat gitu, tapi udah yang matanya pun nggak ada, udah kebuka, nggak meremelek, jadi udah kebuka biasa setengah gitu aja. Terus udah itu juga pas nggak bisa lama karena mesti dokter mesti ngasih tindakan gitu. Jadi kita keluar dan aku sempat tunggu di luar. Perasaan aku sih udah nggak enak, cuman aku bisikin, aku bacain kulhu, aku bisikin gitu ya di kupingnya, aku bilang aku datang. Dan aku juga mendoakan yang terbaik lah gitu, karena kasihan kan. Nah, jadi tiba-tiba malam kan katanya butuh donor darah gitu, karena buat transfusi darah hari pagi ini rencananya mau itu, tapi kan ternyata memang ya ini yang terbaik. Mama Nani mungkin juga udah capek kali ya gitu, jadi sebelum transfusi darah dia sendiri juga udah kayaknya ya udah gitu, alhamdulillah pergi, maksudnya dia bisa pergi dengan tenang gitu kan. Kasihan juga kan kalau transfusi darah sampai gitu, karena kita ngeliat dia juga udah yang tersiksa dengan alat lumayan banyak soalnya banyak banget, aku ngeliat cukup banyak. Nah jadi ini yang terbaik gitu ya, mudah-mudahan ya keluarga juga kuat ya, diberi kekuatan, dan Mama Nani juga husnul khotimah, terima di sisi Allah. Ini kasihan sih Golden Girls-nya tinggal 2 gitu kan. Aku memang sangat dekat memang dengan orang-orang mereka gitu kan, karena kita kan dari dulu kalau syuting suka bareng-bareng atau enggak suka ada kegiatan acara apa-apa. Nah kalau ke Mama Nani kan kebetulan dulu aku dekat banget sama almarhum Sukma Ayu gitu kan, jadi emang cukup mengenal dekat keluarga ini. Almarhum di mata Mbak seperti sebagai legend juga ya. Selain legend, kalau di dunia entertain ya inilah orang-orang tua aku gitu loh. Orang-orang tua aku di entertain yang memang aku panuti gitu ya. Terus begitu kita tuh dulu sering banget bikin kayak bisa ada acara apa yang ngumpul sama mereka yang seru-seruan. Makanya kan ada Golden Girls. Aku terobsesi, aku bikin kayak icip-icip, aku bertiga kan, kita Dina, Windy, rasanya pengen banget seperti mereka tuh yang sampai tua tuh masih akur gitu ya. Terus jadi bener-bener panutan banget, dan sampai di usia tuanya masih bisa berkarir, mereka masih kuat gitu. Masih Tante Nani juga terakhir aku syuting kali Lobang Tutup Lobang yang buat di SCTV juga, itu juga dalam umur berapa tahun yang lalu dia masih nyetir loh, nyetir sendiri. Aku kaget, tapi itu yang bikin dia kuat untuk bisa nggak terlalu pikun. Tapi terakhir itu kalau nggak salah abis syuting Gali Lobang masih ada syuting sudah nggak syuting lagi gitu kan, udah yang bener-bener nggak mungkin gitu kan, karena dia kadang-kadang kan juga nggak ada yang nganter kali ya kalau misalnya kemana-mana gitu. Jadi ya udah, kalau kita nih sebagai dunia entertain mungkin dengan kita banyak kegiatan itu membuat kita menunda kepikunan kali ya gitu loh. Tapi ada kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupakan nggak? Banyak sih aku syuting bareng, terus begitu dulu sama-sama kita ngurusin almarhum Sukma Ayu gitu kan. Terus itu juga yang ini rumah aku di sini. Ini rumah aku udah dijual, jadi kita tetanggaan. Jadi emang cukup banyak banget ya kalau dibilang apa gitu. Aku ngerasa dia itu orang tua aku di dalam dunia entertain. Kita tuh selalu deket banget gitu. Mbak, ada pesan-pesan yang selalu diingat sih dari almarhum Mbak Nani Wijaya sama Mbak gitu, apapun dari segi karir atau apa pesannya? Nah ya kalau misalnya intinya gini, kalau orang-orang tua itu
masalah disiplin waktu gitu ya, itu yang bikin kita selalu, maksudnya terus ramah banget sama orang, baik gitu ya. Mama Nani tuh baik banget sama orang, jadi kadang-kadang dia juga jarang ngomong ini ya gini, karena dia sendiri udah terlalu baik, ketemu orang ramah gitu. Jadi kita udah seneng gitu loh. Jadi itu yang aku ingat dan aku selalu ingat, dan selalu murah senyum. Dulu juga masih ada almarhum Pak Misbah juga, Pak Misbah kan juga baik banget gitu kan. Jadi emang apa ya, mereka tuh baik lah gitu loh. Oke. Ya mungkin doanya untuk almarhum Mama Nani, semoga husnul khotimah dan selalu dan keluarga, anak-anak semuanya selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kita tahu ini adalah yang terbaik buat Mama Nani. Udah tenang di sana, udah nggak ngerasain sakit apapun. Baik. Kemarin bulan lalu sempat rumah juga. Ya rumah saya. Oh iya, di Victoria. Oh iya. Tumben gitu ya. Cuma nggak berani keluar, apalagi saya belum divaksin. Sama sekali nggak keluar lagi berapa tahun nih di rumah, strict banget. Sampai sekarang enggak? Oh iya? Terima kasih ya Allah. Matanya. Makanya mata ganti tunduk. Iya. Buat ya. Iya, ini makanya lebih umum. Doli mati. Jangan lupa masuk. Ya. Tadi Oh iya, lu bang. Ilu cerita kedua. Oh. Harus gembira kan? Kok jadi gemuk yang dimakan? Dulu kan yang ngajar terus Ya orang baik. Masuk surga langsung. Amin. Nggak pakai kita. Amin. Jangan kamu ikhlas kok ikhlas. Astagfirullah.
Senami orangnya untuk saya karena saya yang paling muda dari mereka bertiga, ya kan? Jadi saya udah dianggap udah kayak anak, udah segala macam. Kalau mau nyuruh juga ke saya. Rina ini apalagi ini. Rina aja menyakaiti tidak gitu, kayak gitu-gitulah. Dia tahu pasti saya punya semua di tas. Nah itulah. Kemudian Nani Wijaya memang orangnya sosoknya ya kehidupan, tapi lucu ya, lucu. Kali ini agak sedikit tegas dan galak-galak sedikit ini. Iya. Tapi saya cocok-cocok aja berteman, komunikasi kita walaupun tidak ketemu tapi sering komunikasi di telepon itu aja. Sama Cenami semuanya. Ini juga sebenarnya masih main, cuman anaknya nggak ngasih dia main waktu pandemi. Anaknya nggak boleh, mamu katanya gitu. Nah itu Ya, tadi waktu saat sakit, waktu sakit saya nggak boleh ketemu karena dia Cokoni kan yang tahu. Saya tanya Cokoni boleh nggak diusir? Belum boleh, karena masih di ICU. Iya masih di ICU. Jadi dia dari Cokoni ada langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini janjian udah jalan keluar. Tante sempat ke rumah sakit waktu beliau sakit. Nggak boleh kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga Ya, seperti apa dia kondisinya sering gitu. dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cokoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cokoni karena dia juga memang dekat. Waktu itu kan rumah sakit Fatmawati ya, dekat sama rumahnya. Jadi apa gitu anak-anaknya, rumahnya. Terima kasih dari saya. Terima kasih untuk mereka. tapi sempat sih almarhum sama tante gitu, masalah apa gitu, sering cerita lah. Oh iya, kita walaupun dia rencana dulu tinggal di sini, ya kan? Kita komunikasinya kita terus kan rumahnya pada jauh-jauh. Kalau ada misalnya ada acara-acara film, kita pasti sedikit ketemu. Sejak pandemi itu aja kita jarang jumpa. Kita banyak kenangan, pasti apa kenangan yang Lucu nih, cuman dia bikin ketawa, dia nggak ketawa. Kita yang ketawa, lucu aja. Kita kasih uang. Saya nggak syuting sama dia. Kalau saya syuting sendiri. Saya yang syuting terakhir. Syuting terakhir sama Kodi Steja. Masuk ke terakhir. Tapi pandemi, saya nggak mau syuting. Apa pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh, mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok. Kenapa dia menang? Saya sanggup dia pergi. Saya nggak bisa pergi. Sangat pandai. Ada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja. Saya ikhlas kok. Semuanya Tuhan yang sahabat. Tanggal lahirnya sama.
golongan darahnya sama. Waktu kemarin minta golongan O, saya bilang saya golongan O sama, tapi karena udah tua, kan minta darah katanya 10 ini ya. Tapi kemarin ada respon dari Ilham Bintang, naik ya langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham Bintang udah usahakan dari PMI pusat, bukan susah. Saya ikhlas kok. Kita itu mungkin juga ya, walaupun kita dulu berempat jauh-jauh rumahnya, kalau komunikasi sama telepon, terus ya istilahnya kita ini memang udah bersahabat ya, jadi ada namanya kita itu jauh di mata, kita tetap dekat di hati, itu kita apa yang dikangenin? Kenapa? Apa yang dikangenin? Ini orangnya ini agak gimana ya? Itu kalau ngomong itu yang saya bilang tadi, kalau dia ngomong sesuatu gitu lucu gitu. Ini kadang-kadang dulu kan saya suka bikin kue gitu. Jadi itu kuenya pesen dong gini, ngantarnya kemana, ke Bogor. Acara kuenya ke Bogor. Dia beli sih. beli kue ada namanya Glaber Pack dulu itu dia tuh hobi banget gitu. Tapi kan ini berarti tetap kasih bubul dan masih sehat sama cekornya aja dia. Kalau saya kan jarang nyumpul karena dia syuting, saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua. Saya kan syutingnya sendiri. Saya itu tukang bubur naik haji sama dia. Iya. 1000 episode lebih, jadi sekamar terus sama dia. Bubur naik haji itu setiap kamar terus di lokasi dan selalu ada. 4 tahun. Kita juga itu syuting terakhir kali lubang tutup lubang. Kaget juga sih, dia nggak ada. Dikabarin siapa tante? Tadi malam? Ya? Dikabarin oleh siapa? Saya dikabarin udah mau sekali. Oh iya. Saya kontak terus ya, tengah malam ditelepon sama putranya. Udah itu udah nggak ada. 3 akhirnya yang lain saya juga nggak pernah ditelepon. Saya maunya sepagi mungkin kesini tapi jauh ya agak maju. Dan begitu dengar itu badannya lemes semua, saya udah agak lemes, kayaknya udah mati rasa. Udah pengen mau. Saya pagi-pagi kan udah dikasih tahu sama si Kodi, Mama itu Tante Kodi dia baca tuh, itu Tante Nani nggak ada tuh, udah meninggal. Itu saya telepon Cekoni langsung kayaknya kenapa saya yang sesak gitu. Aduh, Cekoni gimana ini? Nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah katanya kita ketemuan aja di sana. Tinggalnya di mana? Di sini. Udah masih di sini. Tahu sih kalau rumah ini. Kalau di rumah anak di sana kan saya belum tahu. Katanya tinggal di sini ya. Sebelum sakit parah itu dia telepon karena saya nggak mau datang ke rumahnya. Ada kenang-kenangannya di video. Koni bangun dong Koni, katanya mau kesini. Kamu kan saudara saya, masih ada. Aku bangun dong Koni, katanya mau kesini. Itu sebenarnya sakit, drop, tapi udah sakit. Saya telepon teman-teman semua juga yang tahu kalau mereka datang ya. Tapi dia lagi ada syuting. Ada videonya kalau mau. Boleh tante. Videonya dia sebelum dan habis di rumahnya di HP saya itu ada. Bangun dong Mbak, katanya Koni, gitu. Kasih lihat anak. Udah sakit dia tapi belum tahu. Mungkin sebagai dulu pernah berempat
syuting yang namanya opera sama Colin. Oh, dendel ya. Tante, doa untuk almarhum. Doanya mungkin dan mungkin pesan mami buat almarhum. Ikhlas kok daripada dia menderita. Daripada dia menderita, dia udah senang kembali ke alamnya sendiri. Saya supaya kebaikan dia itu kita doain, kan? Karena untuk saya, kalau dia tidak di zaman pondokan, ada sutradara Irwin Shah ya, suaminya Ida Lemani. Kalau lihat saya di pondokan itu kan selalu berdua, kemana-mana berdua. Dibilang dia katanya Juliana Ilian, korban apa namanya Marsia. Selalu dipanggil habis mau ke kamar mandi, ayo diantar, mau ke kantin, ayo. Jadi saya sahabatnya itu Nani itu memang orangnya manjaan ya. Kalau mau lihat nanti saya kirim itu videonya bagus banget. Nani itu anak satu dan satu tunggal dia. Dan dia sarjana loh, terangga ya. Dia anak tunggal, manja dia, sangat manja. Apa semuanya, ayo dong, Rin, temenin aku. Koni nggak bisa, udah ngajak Rina nonton apa gitu. Terus saya nggak diundang, nggak apa-apa, temenin ke gedung kesenian nonton apa, ada aja. Saya suka lagunya juga. Kita saya tidak diundang, dia diundang. Itu temenin. Bang, ini instrumen. Gak reporternya kameramennya. Kayaknya kan dulu tukang-tukang boneka juga ya, jadi rame ya. Maaf ya Pak ya, maaf. Oh iya, Mbak. Itu boleh. Nggak bisa berarti. Nggak usah. Berarti belum bisa. Iya ya. Ngomongin apa sama Casey jam susah, Kak. Itu orang. Ya, kayak meninggal ngapain? Kayak masukin yang doang. Jangan gitu kayak gini lah. Apa? Ya, baru mami tadi ada mami tuh. Iya, mami tuh udah. Siapa jasa? Mobil dibagi. Oh, mau balik dia tuh mau syuting kan. Di mana jasa? Astagfirullah. Gara-gara ditutup-tutupin kali malah jadi kos. Kenapa?
Ya Allah. Kenapa sih, Bang? Ini ke sinetron siapa lupa? Feby. Feb, foto dulu Feb. Itu ceritanya jadi ibu mertua ya di sinetron yang lagi jalan gitu. Jadi dari hari pertama masuk ke rumah sakit memang udah tahu gitu dari Kak Cahyanya sendiri. Terus beberapa hari setiap ketemu pasti aku tanya kayak ibu gimana gitu. Terus katanya ya udah dibantu alat, udah di ICU dibantu alat gitu. Jadi keinget sama papa mertua, aduh udah dibantu alat di ICU gitu. Cuman masih positif aja lah, semoga bisa sehat lagi gitu. Terus tadi pulang syuting tadi nyampe rumah sekitar jam 1 ya, sekitar jam 1, jam 3 Kak Cahya ngabarin di grup pemain gitu, di grup pemain innalillahi. Jadi kaget sih, jadi ya udah pas bangun jam 3 dapat kabar, setengah 4 dapat kabar, tidur sebentar, siap-siap langsung sini sih. Jadi kalian sendiri melihat sosok almarhum Bunda Nani Wijaya seperti apa? Panutan ya pastinya, karena sampai usia yang nggak muda lagi beliau masih benar-benar bisa bekerja dengan baik. Apalagi kami sama-sama di dunia actingnya, jadi benar-benar sangat-sangat panutan. Apalagi sosok beliau juga di mata semua orang kayaknya nggak pernah ada yang negatif gitu, selalu positif. Jadi walaupun belum pernah kerja bareng tapi sangat merasakan kehilangan. Jadi sangat inspiratif juga ya buat teman-teman artis muda gitu. Betul. Jarang ya, maksudnya ada senior yang seperti beliau gitu. Jadi benar-benar ke siapapun juga beliau baik gitu. Nggak mandang siapa, nggak mandang beda status atau apa gitu. Jadi benar-benar panutan lah, dan yang muda-muda harus banyak belajar dari beliau. Ingat nggak kalau terakhir pertama kali ketemu almarhum Bu Nani kapan? Enggak. Secara personal itu sebenarnya belum pernah kerja bareng, belum pernah ketemu. Cuman namanya kita kan di dunia ini sempit ya, maksudnya di dunia entertain itu sempit gitu. Jadi kita tahu beliau gitu. Mau senior, mau yang baru-baru, kita kan pasti juga melihat gitu. Tapi kan namanya di lokasi itu pasti selalu ada kedengaran, si pemain ini gini loh, si ini gini loh gitu. Dan itu banyak banget, tapi nggak pernah dengar satu hal yang negatif tentang beliau gitu. Jadi ya kelihatan lah dari anaknya aja ya, selalu positif, benar-benar kelihatan lah dari anaknya aja, dari kacanya memang baik sekali gitu. Itu kan ya mau gimana pun pasti ajaran dari orang tuanya. Kayaknya pernah cerita nggak sih waktu saat di mamanya seperti apa di Fatmawati atau beliau, jadi Cahaya itu baru pulang malam juga kebetulan bareng sama aku. Jadi dia sampai rumah baru cuci muka, kalau nggak salah baru cuci muka, mau tidur, tiba-tiba ibu ngedrop, akhirnya beliau langsung bawa gitu ke rumah sakit. Dan kondisinya pada saat itu katanya ruang ICU penuh, pokoknya ruangan tuh pada penuh. Akhirnya dimasukin ke ruang yang intensif juga ya, tapi ruangan apa gitu aku lupa namanya. Terus aku tanya gimana ya, memang sudah nggak sadar, udah dibantu alat gitu. Kak, kenangan apa Kak yang bisa Kakak ambil dari seorang aktor senior ini? Nah, maksudnya pengalaman bekerja seperti apa dia orangnya tepat? Sampai di akhir usia terakhir aku ketemu itu pas ini loh, yang award ya, dikasih penghargaan apa gitu gitu, karena jarang sekali ya sampai usia segitu gitu beliau masih kerja dengan sepenuh hati, dengan totalitas yang sungguh-sungguh gitu. Jadi saya sebagai pendatang baru kayaknya malu gitu lihatnya ya, kalau mau sombong, mau aneh-aneh di lokasi kayaknya malu sih gitu. Jadi emang benar-benar inspiratif sekali. Doanya boleh Kak? Semoga almarhumah diterima di sisi Yang Maha Esa. Semoga semua amal ibadah kebaikannya juga diterima di sisi. Beliau orang baik, banyak yang diri, mohon diampuni segala dosa-dosa beliau, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Keluarga juga diberikan kekuatan.
Bu Rina mau hasilnya sebentar mau Bu Rina? Enggak sedikit ya. Ya sebentar ya. Lagi Bu Rina. Mungkin bisa Ini tahun berapa tante? Kalau boleh tahu? Aduh, tahun tidak. Ada kali 25 tahun lalu. memang lagi ada acara atau photoshoot biasanya? Ini memang khusus dibikin Photoshoot aja. minta dulu siapa ya? Ini juga tante. Oke. Bentar sekali lagi. Bulan sekali lagi. Ini wawancaranya. Udah. Kan udah. Aja depan dulu. Itu wawancaranya. Oke. Mana? Duduk aja. Di sini dikit tante. Ada yang belum wawancara. Ya sekarang ini di Rumah Duka almarhum Nani Wijaya sedang dipersiapkan untuk nantinya akan dibawa ke Masjid Al-Munawwaroh yang berada dekat dengan rumah duka yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nantinya almarhum Hajah Nana Wijaya ini akan dimakamkan di TPU Karangtengah, Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini juga ada Jajang Cenur yang datang hadir ke rumah duka seperti yang kita lihat ini. Kemarin dulu kan tadi gue di Langsung ke makam Kak. Sholat dulu kali ya. Sholat dulu. ada di makam sih udah ada yang jagain. Sama gue juga. Gitu biar ntar kalau mau wawancara saya, gue mau ke gereja dulu. Ya apa ntar gue pegang lagi nih. Dia mau blok aja, bukan yang ditelepon. Kalau disamperin. Saya ada dari rumah jejak. Iya kan? Bunda. Dikit aja Bun. Kita semua ikhlas ya. Alhamdulillah. Selalu memberi yang terbaik. Terakhir saya ketemu dia kan sudah nggak ini tadi ingat dia nggak bisa ngomong. Jadi dia cuma cakap saya, gitik-gitik saya, itu tanda dia sayang sama saya. Itu terakhir. Nah sekarang alhamdulillah kita ikhlas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pergilah dia dengan baik. Terima kasih. Boleh mundur majuan nggak sih, kitanya munduran? Biar adem. Gak apa-apa deh, gue mau begini coba. Menjali boleh turunan gak kameranya? Paginya mau ke rumah sakit. Turunan. Handphone. Gara-gara tahu dapat kabar udah nggak ada ya. Kita semua juga kaget gitu kan. Tadinya bisa dibawa ke sana semuanya membutuhkan donor yang bisa ataupun sakit atau itu. Tapi ternyata dapat kabar bahwa ibu udah nggak ada. Terakhir ketemu kapan? Kalau saya terakhir ketemu pada saat ulang tahun Transmedia syuting di rumah ini dari BSD, di rumahnya anaknya si Nina, syuting di sana sama emak. Itu masih Enggak ada, karena di sini senang-senang aja main nyanyi segala macam. Kita kan 2 kali ketemu anak itu udah 2 hari ulang tahunnya. Kemudian 2 minggu kemudian ada Transmedia ulang tahun minta syuting di sana. Kita senang-senang nyanyi, syuting sebentar. Apa ibu juga ikutan syuting. Nggak ada apa dan sehat ya, kecuali memang sudah lanjut usia ya. Saya itu memang seperti itu aja, seperti itu. Sedikit lupa. dengan Fatmawati ketika bersama-sama di entah itu di film, di sinetron. Waktu di Badi sih karena
dia banyak, terutama ibu sangat memberikan contoh bagaimana menjadi seorang profesional, seorang pemain dengan disiplin yang sangat kuat itu memberikan kita yang mudah-mudahan ini ya bagus juga seperti inspirasi. Ya, Berapa tahun sih Pak? kurang lebih 4 tahunan. Apalagi waktu itu juga sempat Bang Said Mungkin boleh gabung. sempat anak sempat juga sakit, tapi gunanya tetap mau padahal dari pihak kantor sudah mengizinkan untuk selalu mendampingi anaknya. Dia tetap melanjutkan syuting, semua selesai syuting baru ke rumah sakit. Begitu seterusnya. Ini yang membuat kita seorang Ibu Nani. Hal apa Bang yang dalam artian nggak bisa dilupakan dari sosok beliau gitu, karena kan apalagi di rumah juga pasti kan ketemu tiap hari gitu pada saat syuting bareng. Ya saya bisa ambil sih memang disiplinnya aja itu yang kuat ya. Sebagai orang yang sudah lama di dunia sinetron apa. Sekarang ini kan banyak anak muda yang kadang-kadang suka curhat apa gitu kan. Ibu ini memberikan itu. Ini loh, datang tepat waktu segala macam, terus profesional juga di dalam main juga. Mau dikasih apa, baju apa yang jelek juga nggak ada masalah gitu, nggak ada pertentangan di dalam dirinya. Ya, memang harus begitu gitu. Dan ini yang sampai sekarang tuh melekat di dalam diri saya gitu. Kalau soal yang lain-lain sih kadang-kadang ibu kalau nggak suka makan catering suka nanya ke saya, nih enak kita makan apa hari ini. Kebetulan di tempat kita syuting tuh di sebelahnya ada restoran, terus itu suka jadi langganan ibu sama kita gitu. Cuk, beli sari beli makan bareng apa ya. Apa ya, nggak menunjukkan bahwa dia tuh lebih senior, nggak ada, tapi ya udah kita sama-sama kerja untuk ini. Bang Said kan kemarin sempat ke rumah sakit juga, Bos. Sempat ke rumah sakit, cuman memang saat itu emang nggak bisa ditemuin ya, dilarang, kecuali keluarga aja ya. Tapi dilihat dari kondisinya saat itu memang masih lemah. Dan terus nggak lama kita tungguin sampai jam besok, tapi tetap nggak bisa juga orang lain yang bisa masuk kecuali keluarga. Terus kita pulang, terus tadi malam dapat kabar katanya emak butuh darah O. Nah itu begitu dapat kabar langsung aneh bilang di grup teman-teman, aneh on the way langsung ke rumah sakit. Jadi ternyata dapat kabar lagi jangan sekarang. Dan sebelum Ane berangkat, Ane juga kontak PMI, Ane juga yang biasa Ane donor, minta tolong kalau ada golongan darah O, boleh dong didonorin buat emak. Ternyata baru dapat kabar tadi pagi, ternyata banyak stok darah O. Cuman Ane bilang, ya minta maaf, terima kasih. Tapi emak udah hadir. Tapi alhamdulillah terima kasih udah menyediakan waktu buat balas DM Ane. Tapi ya kembali lagi disuruhnya jam 8 pagi hari ini. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, emak udah dipanggil ke rumah. Itu sih yang buat Ane salah sih. Cuman bukan penyesalan, cuma maksudnya ya Allah. Dia sering ngasih dia nih. Banyak terlatih. Kan dulu. Ya, iya. Kan kita belajar dari senior, dari emak, dari Bang Juri, dari JB banyak yang tegur tuh dia. Dulu. Iya, kalau sekarang boleh kita dulu. Mau kenangan yang nggak bisa dilupain nih sama Kan tadi Orangnya mau ngobrol dulu. 3 kali ya dari
Bukan ya? Ada orang yang benar. Oh ini tuh Atika yang main film Haji. Tahu. Ya kali yuk, dia masih ngobrol. Karena apa? Enggak, tadi malam kurang darah. Oh kurang darah. Dia kurang darah. Kita udah siap. Tahu-tahu jamnya yang maha kuasa ya udah selesai. Sosok seperti apa nih? Ya. Mungkin Pak Haji ya. Bagaimana? Kenangan Mungkin kenangan sama almarhumah. Kenangan luar biasa. Ini kan rekan semua. Dari walau kongres kita, kongres Parpi bagaimana ya. Di satu prim kita di TPNH gimana tuh 5 tahun di TPNH. Pokoknya ya kalau dia sedih lah. Gimana sih? Orang happy terus kok, orangnya oke. Ya, ramah tamah anak-anak kuru-kuru bikin umrohin tuh gimana tuh? Kita terkenal semua itu. sosok Ibu Nani yang memang nggak bisa dilupa sama Pak Haji, mungkin kalau celotehannya atau apanya. Ya, yang paling nggak lupa saya ini kalau lagi syuting satu prim, ya kan? Begitu azan berhenti, Din, sholat. Iya mah. Padahal banyak orang, saya yang ditegur yang kedua, coba. Maksudnya negur yang lain supaya sholat. Saya dihantam, Din, sholat. Iya mak. Aduh. Yang lain sholat juga jadinya. Taktiknya bagus. Itu yang paling nggak hilang sama saya. Ingat banget tuh. Apa saat pasti nginget soal azan. Sempat dengar permintaan terakhir mungkin dari terakhir ketemu itu? Nggak sempat. Soalnya dia udah ngomongnya udah kurang jelas. Jadi nggak sempat. Cuman dia happy lihat kita ngomong nggak bisa gitu aja. Itu doa buat almarhum dan keluarga yang ditinggalkan seperti itu. Ya kita udah sama-sama memohon doa kepada Yang Maha Kuasa agar beliau diberikan kesehatan, tapi nyatanya Allah lebih berkuasa, lebih cepat diambil. Jadi ya kita terus terang aja dari malam sudah berdoa ya, sekeluarga udah kita tahu. Alhamdulillah dan semuanya berdoa Al-Fatihah. Auzubillahi. Semua udah berdoa. Ya, beginilah jalan ceritanya. Terima kasih banyak Pak Haji. Pak Haji kan selama di Sukabumi berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Tapi banyak ya, maksudnya bisa dibilang mak ini legend gitu. Iya iyalah, apalagi ini legend semuanya. Berapa tahun? 5 tahun. Kamar 5 tahun. Gimana aja? 5 tahun asli. Bagaimana lagi kita dekatnya tuh gimana sih? Nggak bisa dibayangin lah. Tapi nggak pernah kayak beliau tuh marah. Oh no, orangnya lembut. Mana anak lembut, nggak pernah. Lembut banget orangnya. Yaelah. Doa terakhir mungkin seperti apa buat anaknya juga lebih menguatkan gitu. Bagaimana? Halo Sobat Grid, sekarang tim Grid.id sedang berada di kediaman Hajah Nani Wijaya, di mana keluarga dan tetangga terdekat sudah memenuhi kediaman rumah dari almarhum Nani Wijaya yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari media juga. Tahu kabar Ibu Nani Wijaya meninggal dari apa memang sempat menjenguk di rumah sakit? Kebetulan kemarin aku senang banget, maksudnya sempat menjenguk jam 12 siang
Terus memang kondisinya pas kemarin aku datang udah mulai drop, tingkat kesadarannya menurun karena aku pas lagi ngomong juga sama dokter sama dokter di situ, dan aku ada sama anaknya, kita berdua kita masuk ke dalam, itu juga memang udah turun dan memang sangat kesian banget ya alat-alat gitu ya, udah aku ngeliat alat-alatnya udah cukup banyak gitu. Terus aku pegang tangannya pun juga nggak ada genggam, udah bener-bener nggak ada reaksi, nggak ada apa gitu. Karena sebelumnya karena video call itu sempat masih ada suara gitu loh. Nah kalau yang kemarin aku ngeliat sendiri atau di ICU itu bener-bener alat aja yang buat dia nafas tuh alat gitu, tapi udah yang matanya pun nggak ada, udah kebuka, nggak merem-melek, jadi udah kebuka biasa setengah gitu aja. Terus udah itu juga pas nggak bisa lama karena mesti dokter mesti ngasih tindakan gitu. Jadi kita keluar dan aku sempat nunggu di luar. Perasaan aku sih udah nggak enak, cuman aku bisikin, aku bacain kulhu, aku bisikin gitu ya di kupingnya, aku bilang aku datang. Dan aku juga mendoakan yang terbaik lah gitu karena kasihan kan. Nah, jadi tiba-tiba malam kan katanya butuh donor darah gitu, karena buat transfusi darah hari pagi ini rencananya mau itu, tapi kan ternyata memang ya ini yang terbaik. Mama Nani mungkin juga udah capek kali ya gitu, jadi sebelum transfusi darah dia sendiri juga udah kayaknya ya udah gitu, alhamdulillah pergi, maksudnya dia bisa pergi dengan tenang gitu kan. Kasihan juga kan kalau transfusi darah sampai gitu, karena kita ngeliat dia juga udah yang tersiksa dengan alat lumayan banyak soalnya banyak banget aku ngeliat cukup banyak. Nah jadi ini yang terbaik gitu ya, mudah-mudahan ya keluarga juga kuat ya, diberi kekuatan, dan Mama Nani juga husnul khotimah, terima di sisi Allah. Ini kasihan sih Golden Girls-nya tinggal 2 gitu kan. Aku memang sangat dekat memang dengan orang-orang mereka gitu kan, karena kita kan dari dulu kalau syuting suka bareng-bareng atau enggak suka ada kegiatan acara apa-apa. Nah kalau ke Mama Nani kan kebetulan dulu aku dekat banget sama almarhum Sukma Ayu gitu kan. Jadi emang cukup mengenal dekat keluarga ini. Almarhum di mata Mbak itu seperti itu, sebagai legend juga ya. Selain legend, kalau di dunia entertain ya ini lah orang-orang tua aku gitu loh. Orang-orang tua aku di entertain yang memang aku panuti gitu ya. Terus begitu kita tuh dulu sering banget bikin kayak bisa ada acara apa yang ngumpul sama mereka yang seru-seruan. Makanya kan ada Golden Girls. Aku terobsesi, aku bikin kayak icip-icip, aku bertiga kan, kita Dina, Windy, rasanya pengen banget seperti mereka tuh yang sampai tua tuh masih akur gitu ya. Terus jadi bener-bener panutan banget, dan sampai di usia tuanya masih bisa berkarir, mereka masih kuat gitu. Masih Tante Nani juga terakhir aku syuting Gali Lobang Tutup Lobang yang buat di SCTV juga, itu juga dalam umur berapa tahun yang lalu dia masih nyetir loh, nyetir sendiri. Aku kaget, tapi itu yang bikin dia kuat untuk bisa nggak terlalu pikun. Tapi terakhir itu kalau nggak salah abis syuting Gali Lobang masih ada syuting sudah nggak syuting lagi gitu kan, udah yang bener-bener nggak mungkin gitu kan, karena dia kadang-kadang kan juga nggak ada yang nganter kali ya kalau misalnya kemana-mana gitu. Jadi ya udah, kalau kita nih sebagai dunia entertain mungkin dengan kita banyak kegiatan itu membuat kita menunda kepikunan kali ya gitu loh. Tapi ada kenang-kenangan yang nggak bisa dilupakan nggak? Banyak sih aku syuting bareng, terus begitu dulu sama-sama kita ngurusin almarhum Sukma Ayu gitu kan. Terus itu juga yang ini rumah aku di sini. Ini rumah aku udah dijual. Jadi kita tetanggaan. Jadi emang cukup banyak banget ya kalau dibilang apa gitu. Aku ngerasa dia itu orang tua aku di dalam dunia entertain. Kita tuh selalu dekat banget gitu. Mbak, ada pesan-pesan yang selalu diingat nggak sih dari almarhum Mbak Nani Wijaya? Sama betul-betul gitu, apapun dari segi karir atau apa pesannya? Ya kalau misalnya intinya gini, kalau orang-orang tua itu masalah disiplin waktu gitu ya, itu yang bikin kita selalu, maksudnya terus ramah banget sama orang baik gitu ya.
Mama Nani tuh baik banget sama orang. Jadi kadang-kadang dia juga jarang ngomong ini ya gini karena dia sendiri udah terlalu baik ketemu orang, ramah gitu. Jadi kita udah seneng gitu loh. Jadi itu yang aku ingat dan aku selalu ingat dan selalu murah senyum. Dulu juga masih ada almarhum Pak Misbah juga, Pak Misbah kan juga baik banget gitu kan. Jadi emang apa ya, mereka tuh baik lah gitu loh. Oke. Ya mungkin doanya untuk Mama Nani semoga husnul khotimah dan selalu dan keluarga, anak-anak semuanya selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kita tahu ini adalah yang terbaik buat Mama Nani. Udah tenang di sana, udah nggak ngerasain sakit apapun. Baik. Kemarin bulan lalu sempat juga. Ya rumah saya. Oh iya, Victoria. Oh iya. Tumben gitu kan. Cuma nggak berani keluar, apalagi saya belum divaksin. Sama sekali nggak keluar lagi berapa tahun nih di rumah strict banget. Sampai sekarang enggak? Oh iya? Iya kasih juga matanya. Makanya apa ganti tunduk. Iya. Buat ya. Iya, makanya udah diomong. Doli mati. Jangan lupa Ya. Beda-beda. Iya. Tadi Oh iya lupa. Ini juga kedua. Oh. Harus gembira kan? Gembira lagi. Kok jadi gemuk yang dimakan? Dulu kan yang ngajar terus surat. Ya orang baik. Masuk surga langsung. Amin. Udah pakai kita. Amin. Jangan digangguin udah ikhlas kok ikhlas.
Cenami orangnya untuk saya, karena saya yang paling muda dari mereka bertiga, ya kan? Jadi saya udah dianggap udah kayak anak, udah segala macam. Kalau mau nyuruh juga ke saya. Rina ini apalagi ini. Rina aja menyakain tidak gitu, kayak gitu-gitulah. Tapi dia tahu pasti saya punya semua di tas. Nah itulah. Kemudian Nani Wijaya memang orangnya sosoknya yang keibuan, tapi lucu ya, lucu. Kali ini agak sedikit pedas dan dalam-dalam sedikit ini. Iya. Tapi saya cocok-cocok aja berteman, komunikasi kita walaupun tidak ketemu tapi sering komunikasi di telepon, itu aja. Sama Cenami semuanya. Ini juga sebenarnya masih main, cuman anaknya nggak ngasih dia main waktu pandemi. Anaknya nggak boleh, mamu katanya gitu. Nah itu Ya, tadi waktu saat sakit, waktu sakit saya nggak boleh ketemu karena dia Cokoni kan yang tahu. Saya tanya Cokoni boleh nggak dibesuk, belum boleh karena masih di ICU. Iya masih di ICU. Jadi dia waktu tahu dari Cokoni ada apa gimana? Langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini. Janjian udah jalan keluar. Tante sempat ke rumah sakit waktu beliau sakit. Kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga seperti apa kondisinya. Dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cokoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cokoni karena dia juga memang dekat. Waktu itu kan rumah sakit Fatmawati ya, dekat sama rumahnya. Jadi apa gitu anak-anaknya, rumahnya. Terima kasih untuk mereka. tapi sempat nggak sih almarhum sama tante gitu, masalah apa gitu, cerita nggak sih? Oh iya, kita walaupun dia misalnya dulu tinggal di sini, ya kan? Kita komunikasinya kita telepon kan rumahnya pada jauh-jauh. Kalau ya, misalnya ada acara-acara film, kita pasti ketemu. Sejak pandemi itu aja kita jarang jumpa. Ada banyak kenangan pasti, apa kenangan yang Cuman dia